Oke, oke. Selamat siang pagi semua. Jadi sesuai dengan topik yang diumumkan, hari ini saya akan sedikit membahas tentang introduction terhadap evaluation atau impact evaluation. Jadi sebenarnya apa maksud dengan evaluation? Jadi kayak yang bisa teman-teman baca misalnya ya, kalau teman-teman lihat di publikasi atau di paper atau apapun itu dia mengatakan, oh ternyata hal apa-apa X berpengaruh terhadap B. X menyebabkan Y menjadi meningkat misalnya, atau kalau contohnya program pemerintah berhasil mengentaskan kemiskinan gitu. Nah, untuk bisa mengatakan seperti itu kan ada namanya hubungan kausalitas, namanya hubungan sebab akibat gitu. Nah, untuk mencapai hubungan sebab akibat itu tidak mudah karena ada berbagai tantangannya dan itu berkaitan dengan materi di Basic of Regression yang kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, hari ini jadi kita akan bahas bagaimana caranya kita menggunakan regresi itu untuk kemudian melakukan evaluasi dampak terhadap suatu kebijakan, terhadap suatu program atau terhadap suatu karakteristik tertentu gitu. Jadi saya akan mulai dari pertama basic evaluation dulu. Oke, jadi dari basic evaluation dulu ini saya akan ini nggak ada problem setnya ya, ini nggak ada. Tapi intinya basic evaluation saya akan bahas tentang ide dasar dari impact evaluation ini dari evaluasi dampak bahasanya ya. Jadi supaya kita paham sebenarnya yang dimaksud dan idenya itu secara formal itu seperti apa begitu. Karena seringkali gitu ya, biasanya itu banyak di media-media atau mungkin di internet orang mengatakan, oh ya X ternyata menyebabkan Y atau Z menyebabkan Y dan lain-lain gitu. Tapi mereka di situ hanya asal ngomong gitu. Nah itu kita perlu itu tidak rigorous ya dalam artian bukan sesuatu yang dibuktikan secara saintifik. Nah dengan kita belajar tentang basic evaluation kita tahu sebenarnya, at least kita tahu konsepnya untuk bisa mengatakan bahwa oh mungkin X ini mempengaruhi Y, X menyebabkan Y gitu. Oke, bentar. Oke, jadi yang pertama, semisal pemerintah ada sebuah program. Jadi tahun 2013 itu ada namanya program bantuan siswa miskin. Jadi siswa SD, SMP, SMA dari keluarga miskin itu diberikan cash transfer, kasih uang tunai secara cuma-cuma oleh pemerintah untuk pendidikan gitu, supaya membantu mereka intinya bersekolah gitu. Jadi semisal kita pengen tahu gitu ya, dari program bantuan siswa miskin ini pemerintah kemudian bertanya, oh, kira-kira program ini memiliki dampak nggak terhadap nilai siswa gitu. Kalau kita buat regresi secara sederhana, pasti kita membuat seperti ini kan. Jadi nilai itu sebagai dependent variable, kemudian BSM, bantuan siswa miskin sebagai independent variable yang kita ingin tahu dampaknya. Kemudian sini X di sini adalah semacam kontrol variabel lainnya gitu kan. Karena kita ingat ya dari linear regression biasa, kita harus tetap menambahkan kontrol variabel untuk membuat model regresinya ideal, mengurangi bias dan memenuhi asumsi begitu. Dan kita tahu misalnya BSM adalah variabel dummy, bernilai 1 jika individu berpartisipasi di program dan bernilai 0 jika individu tidak berpartisipasi di program. Gitu. Nah, kira-kira masalah apa yang mungkin muncul gitu dalam program ini, dalam evaluasi yang seperti ini, dalam model regresi ini kira-kira apa masalah yang muncul? Ada yang ingin berpendapat mungkin? Monggo silakan. Kalau ada yang ingin berpendapat, dari model seperti ini, kira-kira apa yang mungkin muncul permasalahannya? Oke. Oke, berarti nggak ada ya. Ini saya coba jelaskan. Jadi semisal gini, semisal kita punya potensial outcome. Jadi outcome test score tadi ya, test score itu ada test score subscript 1 katakanlah. Jadi test score subscript 1 itu untuk orang yang katakanlah dia mendapatkan BSM. Jadi D ini adalah BSM-nya katakanlah. Jadi Y1 itu adalah outcome atau test score untuk orang yang mendapatkan BSM. Sedangkan Y0 itu adalah outcome untuk orang yang tidak mendapatkan BSM gitu. Nah, kalau kita misalnya ingin melihat dampaknya,
kita itu ingin melihat dampak ya antara mereka yang mendapatkan atau mereka yang tidak mendapatkan kan. As simple as that kan. Bahasanya itu kan with and without, with the program and without the program. Jadi kita bandingkan gitu kan. Biasanya kan orang seperti itu kan. Katakanlah apa ya, ada anak mendapatkan bantuan dari fakultas, satunya tidak mendapatkan bantuan dari fakultas. Terus kita misalnya melihat, oh ternyata yang satu mendapat bantuan dari fakultas ini, misalnya katakanlah nilainya lebih tinggi. Kemudian yang tidak mendapatkan bantuan dari fakultas, nilainya lebih rendah gitu. Katakanlah gitu. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa ya ini dampaknya seperti ini, begitu? Apakah ternyata program ini berdampak seperti itu dengan melihat mereka yang mendapatkan dan tidak mendapatkan? Jawabannya enggak. Kenapa kira-kira? Ada yang berpendapat enggak? Kenapa dengan langsung membandingkan antara mereka yang mendapatkan program atau mereka yang mendapatkan treatment dengan yang tidak mendapatkan itu tidak bisa dikatakan sebagai dampak sebuah program. Ada yang berpendapat mungkin? Oke, betul ya, yang Mas Rahma ya, ada faktor-faktor lain. Jadi misalnya gini, ternyata yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuan dari fakultas, sorry ya, misalnya ya, atau BSM ini, ternyata nilainya lebih tinggi. Ya, bisa jadi ternyata mereka mendapatkan bantuan ini punya karakteristik tertentu. Katakanlah mereka belajar lebih rajin. Makanya mereka belajar lebih rajin sehingga misalnya mereka mendapatkan beasiswa dari fakultas. Katakanlah gitu. Itu kan sudah sebuah perbedaan dari awal gitu. Atau katakanlah ternyata mereka yang mendapatkan bantuan dari fakultas ini kemudian apa ya, memiliki semacam bukan. Sebelumnya itu juga tidak mampu misalnya. Itu bisa jadi sebuah faktor lain gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kita membandingkan secara langsung antara mereka yang tidak mendapatkan program dan mendapatkan program, itu nggak bisa dibilang kausal, nggak bisa dibilang sebab akibat, gitu. Sama contoh itu contohnya ya, misalnya ya, biasanya kan kalau dulu waktu COVID awal-awal ya di Twitter itu banyak muncul, misalnya kayak masalah PSBB, lockdown dan tidak lockdown. Terus orang bilang, lo itu lockdown di situ berhasil, sedangkan yang situ nggak lockdown juga berhasil gitu misalnya. Berarti lockdown nggak ada dampaknya dong gitu misalnya. Istilah katakan orang gitu. Belum tentu karena ada karakteristik dari negara itu yang membedakan. Nggak bisa alasan asal dibandingkan gitu. Satu lagi salah satu contohnya adalah misalnya yang di PSBB di Indonesia. Jadi sebelum PSBB katakanlah itu angka COVID-nya meningkat drastis. Kemudian setelah PSBB turun dan kemudian pemerintah bilang, oh ya ini setelah PSBB angka COVID turun, berarti ini PSBB memang efektif. Belum tentu juga, bisa jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan angka COVID turun, bukan cuma PSBB-nya gitu. Nah, sehingga dalam membuat sebuah kausalitas itu kita harus tahu counterfactual. Apa itu counterfactual? Counterfactual itu seperti pembandingnya lah katakanlah gitu. Jadi kita harus membuat pembanding yang sesuai. Nah, pembanding yang paling sesuai di dunia nyata itu adalah subjek yang sama gitu. Jadi misalnya kita sendiri, kita ya, misalnya kita diberikan beasiswa gitu. Nah, counterfactual yang paling bagus adalah kita tidak diberi beasiswa di waktu yang sama. Karena misalnya perbedaan waktu ternyata ada perbedaan karakteristik tertentu. Jadi kita harus memastikan benar-benar membandingkannya karakteristiknya sama, sama persis gitu. Atau secara statistik sama persis. Cuma yang jadi masalah kan nggak mungkin ketika saya menerima program terus saya membandingkan diri saya sendiri dengan tidak mendapatkan program. Karena itu kan muncul eksklusif. Tidak bisa terjadi bersamaan. Sehingga hal itu tidak mungkin. Nah, impact evaluation itu kita berbicara tentang bagaimana caranya kita membuat counterfactual itu sebaik mungkin. Bagaimana cara kita membandingkan mereka yang mendapatkan tidak mendapatkan. Tapi sebisa mungkin kita membuat karakteristik antara mereka berdua ini, antara kedua grup ini itu mirip-mirip sama persis sehingga kita bisa membandingkan dampaknya gitu. Sehingga ketika nanti ada perbedaan outcome misalnya test score gitu ya. Karena karakteristik lainnya sama, maka perbedaan test score itu hanya disebabkan oleh bisa kita asumsikan hanya disebabkan oleh program itu atau treatment itu gitu. Jadi misalnya ini ada sedikit notasi matematika. Jadi outcome outcome nilai antara mereka yang mendapatkan BSM dikurangi dengan outcome nilai dengan mereka yang tidak mendapatkan BSM itu sama dengan ATE. ATE itu namanya average treatment effect.
Itu berarti dampaknya gitu. Nah, tapi membandingkan kedua grup ini dengan karakteristik yang berbeda itu akan menyebabkan bias gitu. Nah, bias ini apa ya, perbedaan karakteristik yang tidak kita bisa observe atau apapun lah itu yang kemudian menyebabkan perbedaan uh, apa namanya dampaknya. Jadi dampaknya seharusnya ATI doang, tapi ternyata dampaknya ATI plus bias gitu. Nah, kita itu di impact evaluation, di causal inference, kita mencari hubungan sebab akibat, kita berusaha untuk meminimalkan ini. Gimana caranya kita meminimalkan bias? Seminimal mungkin. Nah, itu triknya. Tricky partnya itu di situ. Karena meminimalkan bias itu sangat sulit. Di dunia nyata itu sangat sulit untuk kita mengatakan, untuk kita apa ya, mencari counterfactual yang bagus. Contoh misalnya kita pengen tahu Bank Indonesia itu kan punya apa ya, framework inflation targeting framework ya, uh, apa namanya, mekanisme pembuatan kebijakannya. Terus kita bertanya-tanya, terus bagaimana ya kalau misalnya Indonesia nggak pakai uh, inflation targeting framework atau dampaknya inflation targeting framework gimana? Ya kan nggak mungkin kita membandingkan Indonesia di skala makro di waktu yang bersamaan pakai inflation targeting dan inflation non targeting. Itu nggak mungkin skala makro yang pertama itu. Yang kedua nggak mungkin juga kita melakukan apa namanya semacam eksperimen gitu. Karena kalau dalam causal inference, kalau kita mau mencari sebab akibat, biasanya itu yang paling golden standard atau standar paling tinggi kita pakai eksperimen. Jadi kita melakukan randomisasi di random orang, karena randomisasi itu menggaransi nanti antara mereka yang di kelompok treatment dan kelompok kontrol, mereka yang mendapat dan tidak mendapat itu secara statistik karakteristiknya mirip sama gitu. Tapi kan nggak mungkin skala makro kita misalnya melakukan randomisasi. Atau misalnya kita punya keterbatasan data, kita punya keterbatasan dana, kita tidak bisa melakukan randomisasi gitu. Jadi sehingga kita harus menggunakan apa yang ada untuk mendapatkan hasil yang biasnya seminimal mungkin dalam mencari hubungan sebab akibat. Nah, itu yang sebenarnya sulit gitu. Dan itu yang akan menjadi sebuah, kalau misal teman-teman mengerjakan skripsi atau tesis gitu ya, itu nanti akan dikejar oleh dosen. Apakah ini biasnya sudah minimal? Apakah kamu sudah berhasil apa ya, mengatasi bias yang kira-kira akan terjadi gitu. Dan bias yang akan terjadi ya kira-kira akan terjadi karena itu kan assumption semua, kita nggak tahu persis kira-kira biasnya apa. Jadi kita harus identify gitu kan. Nah, itu yang sulit dari dari causal inference. Oke, tadi ada pertanyaan juga, ntar sorry. Melihat dampak sebuah kebijakan dengan membandingkan kedua negara yang memiliki karakteristik yang sama, bisa Kak? Bisa, tapi bisa itu memang itu, nah itu adalah second best policy-nya, second second apa ya, cara kedua untuk kita melakukan itu. Makanya di makro itu kan tidak ada randomisasi, nggak ada eksperimen gitu. Ya kita membandingkan, misalnya kita ingin tahu dampak apa ya, eh, BI 7 days repo rate terhadap apa, konsumsi masyarakat misalnya gitu. Ya kita membandingkan negara-negara yang kira-kira karakteristiknya sama. Misalnya katakanlah pendapatan per kapita mirip, tingkat kemiskinan mirip, tingkat gini mirip, letak geografis mirip, resource apa atau ekspornya mirip. Itu kita bandingkan langsung begitu. Nah gitu. Jadi kita untuk melakukan semacam causal inference memang kita harus memiliki counterfactual yang bagus gitu. Ya good point ini ya untuk dari Mas Ryan ya. Kalau di tingkat makro memang sangat sulit gitu. Nah, jadi ini dia di PPT ya. Jadi kita cara mencari counterfactual yang tadi itu, jadi bagaimana cara kita mencari semacam pembanding. Yang pertama, rata-rata karakteristik antara grup treatment itu berarti yang dikasih program, dan grup comparison atau control group atau grup pembanding. Itu karakteristiknya harus secara rata-rata mirip kalau misalnya nggak ada program. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya nggak ada program ya karakteristiknya mirip ya, jalan gitu aja. Ketika ada program, outcome-nya berubah supaya itu semata-mata karena adanya program itu. Nah, cara mengetahuinya gimana caranya in the absence of the program, ketika tidak ada program, itu karakteristiknya mirip. Nah, itu kita bisa melihat dari di baseline atau sorry. Jadi sebelum kita program mulai, kita memberi program kepada orang-orang yang memang karakteristiknya mirip gitu. Nah, sehingga nanti kita baru dari situ bisa membandingkan. Karena nanti kita bisa assume
Kalau dari awal karakteristik mereka sudah mirip, maka nanti kita bisa assume misalnya nggak ada program ini memang karakteristiknya ya begitu-begitu aja. Gitu. Nah, yang kedua, nanti kalau misalnya kita bandingkan yang antara mendapatkan program dan tidak mendapatkan program, itu jangan sampai ada spillover dalam artian programnya itu punya dampak ke yang tidak mendapatkan program. Karena dengan begitu nanti hasilnya jadi bias kan. Semisal semisal yang paling kentara itu adalah pemberian misalnya program sanitasi WC. Jadi ada dua desa yang misalnya nggak punya WC. Kemudian desa satu dikasih WC, desa satunya nggak dikasih WC gitu. Misalnya, terus kita pengen tahu dampak WC ini terhadap kesehatan gitu. Salah satu contoh spillovernya adalah misalnya orang dari desa kontrol, desa pembanding, dia datang ke desa treatment. Kemudian lihat ada WC. Lu, desamu kok ada WC, desamu kok ada WC gitu. Akhirnya dia ikut-ikutan. Ayo kita buat WC di kelompok kedua di desa kita, di desa pembanding gitu. Nah, nanti kalau kita bandingkan outcome-nya, walaupun yang ini nggak dikasih, grup pembanding nggak dikasih WC, tapi karena dia ada spillover, karena dia bangun WC akibat tahu dari desa yang treatment, itu nanti jadi bias hasil kausalnya. Karena apa? Karena yang ini ternyata juga punya WC, gitu kan. Akibat apa? Akibat spillover. Jadi, pemberian program ini jangan sampai dia ada spillover atau apa ya nama bahasa Indonesianya itu sampai menyebar ke grup pembanding gitu. Dan terakhir, grup pembanding, kalau misalnya mereka itu adalah grup treatment, semisal mereka grup treatment, mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan grup treatment juga gitu. Jadi ini challenging-nya, ini challenge-nya dalam melakukan causal inference. Jadi ini dalam melakukan eksperimen misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang ini adalah salah contoh-contoh yang tadi saya katakan sesat. Jadi yang pertama with and without. Dengan program dan tidak dengan program gitu. Nah, ya kita tidak bisa langsung bandingkan antara mereka yang mendapatkan program dan tidak mendapatkan program karena seperti yang dikatakan Mas Rahmat tadi bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi outcome gitu. Ada faktor-faktor lain. Jadi nggak bisa secara kita with and without. Gitu. Makanya ini sebenarnya juga pembelajaran hidup gitu ya. Kita nggak bisa langsung kayak misalnya kita melihat teman kita lah, melihat teman kita dengan achievement yang luar biasa. Terus kita bilang, duh kok bisa kok dia kayak gitu ya, kok aku nggak bisa kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya membandingkan with and without. Ya kan? Secara langsung. Nah, itu nggak apple to apple karena dia punya karakteristik lain yang kita tidak miliki dan kita punya karakteristik lain yang dia tidak miliki. Jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Semua orang punya timeline-nya sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari causal inference. Jadi salah satu contoh dari kehidupan nyata. Kita nggak bisa selalu membandingkan orang karena karakteristiknya berbeda-beda. Uh, tingkat dia memulai atau endowmentnya beda-beda. Jadi kita bisa langsung membandingkan. Misalnya gitu. Kemudian before and after. Seperti saya katakan tadi, before and after. Kita nggak ada grup pembandingnya, kita cuma lihat sebelumnya gimana, setelahnya gimana. Nah, setelahnya ini kan bisa jadi karena ada perbedaan waktu, karakteristik lainnya berubah gitu kan. Kemudian kita bertanya, loh ini berarti ada dampaknya? Enggak, belum tentu juga karena karakteristik lainnya berubah sehingga hasilnya bisa jadi berubah karena karakteristik itu bukan karena programnya gitu. Semisal ini kan, gampangannya begini. Misalnya ini, awalnya Y0 gini. Kemudian kita programnya ada program sampai di post. Jadi pre dan post. Kemudian ternyata Y-nya naik jadi Y di sini gitu. Nah, misalnya katakanlah nggak ada. Ini garis ini nggak ada. Karena kita kan cuma bisa observe ini. Nah, terus kita bilang impact-nya dari mana gitu. Oh iya ternyata ini apa namanya di pre itu di Y0, kemudian di post misalnya katakanlah di Y1. Berarti naik dari Y0 ke Y1. Loh, belum tentu. Belum tentu kan ada faktor-faktor lain yang tadi itu. Nah, makanya kita perlu grup pembanding. Misalnya grup pembanding, dia mulai dari titik yang sama ini, kemudian dia nggak dikasih program, kemudian dia di sini misalnya, di Y0 aksen misalnya. Nah, dampaknya maka adalah dari Y1 ke Y0 aksen, begitu. Seperti itu. Misalnya ya kayak gitu. Sehingga kita nggak bisa langsung apa namanya pukul rata before and after. Ya salah satu contohnya itu adalah yang PSBB kemarin. Kalau saya lihat berita ya di orang rame ya ternyata PSBB ternyata tidak bisa menurunkan gitu. Atau sorry PSBB tidak efektif dalam menurunkan angka COVID gitu misalnya. Loh, ya Anda membandingkannya before and after. Coba kalau kita misal berpikir di dunia paralel di mana Indonesia tidak ada PSBB gitu. Nah, itu baru kita bisa bandingkan.
gitu kan. Bisa jadi sebenarnya justru karena adanya PSBB, maka angka COVID-nya tidak menjadi memburuk. Karena di dunia paralel tanpa PSBB, angka COVID memburuk. Iya kan? Kita nggak tahu dunia paralelnya gimana, counterfactualnya gimana. Ini kalau teman-teman pengen apa namanya melihat video ini penjelasan lebih lanjut dengan bahasa yang juga lebih lugas, coba nonton videonya Profesor Iwan Jaya Aziz. Dia ngajar di Cornell waktu itu terus dia ngomong tentang counterfactual gitu. Nggak bisa kita bandingkan pre and post gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang bertanya terkait dengan dasar dari causal inference gitu? Oke, oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke, nah sekarang seperti saya katakan tadi, dalam buat counterfactual atau membuat grup pembanding, kita pingin dia punya identical karakteristik. Ya. Dan identical karakteristik ini bisa dicapai dengan melakukan randomisasi. Ya, jadi kita randomize orang. Jadi ini sedikit tentang dari mata kuliah statistik ya. Jika kita melakukan randomisasi, maka kita bisa assume bahwa grup-grup ini memiliki karakteristik yang sama, representatif gitu juga, tidak bias. Sehingga kalau misalnya kita kasih program, kita pengen lihat dampak, ya kita tinggal melakukan simple difference saja. Selama randomisasi dilakukan secara benar, selama program dikasih secara benar, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah melakukan randomisasi ini pertama, seringkali settingnya tidak mungkin. Yang kedua, mahal. Karena kita harus melakukan randomisasi, kita harus banyak lah prosesnya banyak. Contoh itu kan biasanya melakukan randomisasi itu di JPAL, JPAL Southeast Asia, JPAL gitu. Itu kan melakukan randomisasi. Jadi mereka melakukan evaluasi dampak dengan melakukan randomisasi, eksperimen lapangan. Cuma eksperimen lapangan itu mahal, tidak semua orang bisa afford. Dan ketiga, selain mahal dan settingnya kadang-kadang tidak mungkin, itu makan waktu. Jadi kita harus survei di awal, melihat karakteristik sebelum program. Kemudian ketika dikasih program, kita harus memberikan program, memastikan terdeliver dengan benar, tidak ada spillover. Kemudian ketika program selesai, kita harus mensurvei lagi, melihat dampaknya seperti apa. Kemudian kita melakukan data analisis. Kemudian ada proses diseminasi dan lain-lain. Biasanya rata-rata penelitian random eksperimen itu 4 sampai 5 tahun dan itu lama itu kan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita harus menggunakan apa yang kita punya. Dan apa yang kita punya kadang-kadang datanya itu antara mereka yang mendapatkan program dan tidak mendapatkan program, misalnya menggunakan data survei standar kayak Susenas, Sakernas, IFLS gitu. Itu mereka punya karakteristik yang berbeda, gitu kan. Ya, kita harus apa ya? Melakukan tweaks. Ya apa ini caranya? Kalau misalnya different karakteristik gitu. Nah, different karakteristik yang berbeda itu ada dua macamnya. Jadi perbedaannya itu karena variabel yang bisa diobservasi dan variabel yang tidak bisa diobservasi. Kalau variabelnya bisa diobservasi, jadi misalnya seluruh kemungkinan itu bisa diobservasi, simple, kita gunakan multiple linear regression biasa, ya kan? Tinggal masukkan semua variabel yang mungkin plang 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 plang, udah lihat dampaknya. Misalnya menggunakan dummy 0, 1, udah selesai, beres. Cuma masalahnya kan nggak semua variabel itu observable diketahui. Kan ada yang unobservable, seperti yang kita bahas kemarin. Gitu kan. Jadi ada berbagai macam variabel unobservable yang tidak dapat kita tangkap, misalnya kayak preferensi, budaya, sosioekonomik lainnya gitu kan. Itu kan misalnya tidak bisa kita capture. Kalau misalnya perbedaan yang tidak bisa kita capture ini kita biarkan nganggur aja di multiple linear regression, maka akan menyalahi asumsi zero conditional mean kan. Hasilnya jadi bias kan. Ya, bener kan? Oleh karena itu, kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi difference ini yang unobservable. Gimana cara kita mengatasi? Jadi, sulit ya untuk melakukan causal inference, mengatakan sebab akibat. Jadi, kita harus identical karakteristik, karena nggak ada identical karakteristik, maka kita harus gunakan data different karakteristik. Itu pun difference-nya kadang-kadang unobservable gitu kan. Kayak contoh saya tadi bahwa orang misalnya mendapatkan beasiswa bisa jadi nilainya lebih tinggi karena memang mereka apa ya usahanya lebih tinggi, lebih niat
Ya, orang-orang yang daftar beasiswa itu adalah orang-orang yang lebih niat secara umumnya, stereotipnya ya, atau anekdotal evidence kan seperti itu. Nah, itu harus kita kontrol, misalnya tadi, yang unobservable. Nah, gimana cara kontrolnya? Gimana cara memastikan unobservable ini tidak mempengaruhi hasil kita? Nah, itu ada dua cara lagi yang harus kita perhatikan. Apakah unobservable itu yang pertama, dia time invariant, artinya antar waktu tidak berubah, atau dia time variant, antar waktu berubah. Contoh time invariant. Misalnya time invariant adalah katakanlah kalau aku, ya apa ya, semacam kulturku atau preferensiku, budayaku, itu kan sesuatu yang aku bawa terus, ya kan? Itu adalah sesuatu yang aku bawa terus. Dia unobservable. Gimana cara orang mengukur niat atau preferensi? Itu kan nggak bisa. Kalau yang teman-teman belajar mikro itu kan sebenarnya revealed preference. Kayak kita mengasumsikan kita tahu preferensi seseorang dari model utilitas. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu di dunia nyata preferensi orang gimana, gitu kan? Nah, jadi itu time invariant. Preferensi kayaknya nggak berubah. Yang jadi masalah itu kalau berubah-berubah time variant, unobservable time variant. Contohnya apa? Contohnya ada banyak ya yang time variant ya, gitu. Nah, time invariant cara mengatasinya ada dua metode. Pertama ada difference in differences, kedua ada fixed effect. Nanti kita akan bahas kedua ini. Kalau time variant itu ada satu metode namanya instrumental variable. Jadi instrumental variable ini adalah metode yang cukup hype di tahun 2010 sampai sekarang, tapi kalau sekarang udah mulai turun, udah mulai banyak muncul metode lain. Meskipun metode yang lain itu mengambil ide dari instrumental variable, tapi instrumental variable ini sangat hype. Kalau teman-teman lihat paper-paper economics tier 1 di American Economic Review atau di QGE, mayoritas pakai instrumental variable karena ini adalah sebuah apa ya, terobosan. Jadi di instrumental variable ini memerlukan selain kepintaran autornya untuk melakukan estimasi dan membuat model, itu memerlukan semacam imajinasi. Nanti saya akan jelaskan karena ini menurut saya instrumental variable adalah sesuatu yang cukup indah sebenarnya karena itu memerlukan imajinasi autornya dan banyak sekali macam-macamnya tuh kreatif-kreatif orang-orang membuat instrumental variable. Tapi saya akan jelaskan gitu. Oke, kemudian saya akan juga jelaskan type of dataset, kemarin belum sempat jelaskan. Jadi ada 4 macam dataset. Pertama cross section. Jadi data cross section itu subjeknya ada banyak, observasinya ada banyak, tapi di dalam satu periode. Contoh ada survei sosial ekonomi nasional (Susnas). Jadi Susnas itu setiap tahun dia mewawancarai sekitar 1 juta orang seluruh Indonesia, kemudian ditanyakan beberapa hal lainnya. Oke, izin Kak, contoh lain terkait time variant, masih bingung. Oke, time variant contoh, apa ya? Sebenarnya jujur saya juga bingung ya. Apa ya? Contoh time variant ini agak ngeles ya, tapi ini sebenarnya juga bisa ya. Contohnya preferensi lagi. Kadang-kadang preferensi kita berubah kan. Misalnya preferensi kita A, terus kemudian karena kita bertemu suatu hal, preferensi kita menjadi B atau menjadi C gitu. Contoh yang paling gampang tuh ya, teman saya tuh dulu pinginnya jadi sobat pembangunan istilahnya gitu, pengen kerja di sektor pembangunan, di Bappenas, membangun desa gitu. Kemudian dia belajar ilmu ekonomi, dia mengupdate kepercayaan dia dan dia sekarang pengennya kerja di bank, pengen kerja di dunia finance, dunia keuangan. Nah, itu kan preferensi yang berubah, time variant. Dia kan berubah antar waktu. Jadi ketika dia maba punya preferensi A, ketika dia lulus punya preferensi B, berubah gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa mengukur gitu preferensi dia itu. Nah, itu salah satu contohnya. Dan terus kemudian kita bertanya kan, nah terus kemudian kayak misalnya preferensi itu gimana Mas? Apakah dia time variant atau time invariant? Jawabannya adalah itu tergantung asumsi kita, asumsi peneliti. Dan apakah asumsi itu salah? Tergantung. Asumsi itu salah atau tidak salah itu eh, tergantung sejauh mana peneliti bisa membela asumsi itu. Karena nanti dalam seminar, dalam diseminasi itu mesti asumsi kan ditanyain semua sama peserta. Dan ketika kita bisa mempertahankan asumsi itu, maka asumsi itu benar, bisa dikatakan gitu, dianggap benar. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan asumsi kita, maka asumsi nanti dianggap salah dan kita harus memperbaiki. Itu salah satu contoh.
Dan variabel unobserved itu ada triliunan faktor lain yang kita tidak tahu, time variant, yang kita pasti tidak tahu gitu. Seperti itu contohnya. Oke. Contohnya ini cross section tadi ya. Kita balik lagi cross section itu ada banyak observasi subjek dalam satu waktu. Contoh Susenas. Jadi misalnya tahun 2010, 2011, 2012, 13, Susenas 2010. Susenas 2010 1 juta orang diwawancarai 2010. Susenas 2011 1 juta orang diwawancarai 2011. Tapi individu yang diwawancarai antara 2010 dan 2011 itu berbeda gitu. Makanya dia namanya itu cross section. Jadi observasinya berbeda, tahunnya satu doang gitu. Time series, sedangkan kalau time series itu subjeknya satu tapi waktunya banyak. Contoh itu ya data-data makro, data-data makro. Misalnya GDP Indonesia dari tahun 1966 sampai 2021. Subjeknya apa? Indonesia. Variabelnya apa? GDP. Tahunnya banyak. 66 sampai tahun 2021. Itu time series. Kalau full cross section, itu data cross section, kita gabungkan semuanya. Jadi Susenas 2010, kita gabung Susenas 2011, gabung Susenas 2012, gitu-gitu. Oke, jadi subjeknya macam-macam, period waktunya banyak, tapi antar period waktu atau antar cross section itu individunya beda-beda. Jadi misalnya FEB UGM melakukan survei mahasiswanya. Tahun 2010 misalnya 2010 Ali, Adi, Adib kepilih di survei. 2011 Ali, Adib, Abi ini nggak kepilih lagi. Yang kepilih misalnya Rizal, Ridwan, Rifat misalnya. Itu kan individunya beda, tahunnya berbeda, tapi kita gabungkan. Nah, itu namanya pool cross section. Jadi data cross section yang kita gabung-gabungkan namanya pool cross section. Makanya namanya pool, di pool, jadi pool satu pool. Data panel yang seru. Data panel tuh subjeknya banyak, waktunya banyak, tapi individunya sama terus. Jadi misal Ryan ini saya wawancarai di tahun 2010. 2011 saya wawancara lagi. 2012 saya wawancara lagi. 2013 saya wawancara lagi. Nah, itu data panel. Atau kalau dalam tingkat makro contohnya GDP Indonesia, Malaysia, Singapura 2010. Kemudian GDP Indonesia, Malaysia, Singapura 2011. GDP Indonesia, Malaysia, Singapura 2012 misalnya. Gitu. Subjeknya sama tetap Malaysia, Indonesia, Singapura. Tahunnya banyak. Salah satu contoh data panel itu adalah IFLS. Jadi IFLS itu dari tahun 1993 sampai 2014 dia ngikutin rumah tangga yang sama terus. Jadi setiap 5 tahun, setiap 7 tahun dia datengin, kemudian dia tanya-tanyain lagi. Itu salah satu contohnya data longitudinal. Ya data panel lainnya tadi ya data makro gitu. Jadi negaranya sama, variabelnya sama, tapi tahunnya banyak. Itu salah satu contoh tipe-tipe dataset. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke metode pertama. Jadi, difference in differences model. Oke, jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, difference in differences model ini gunanya dia untuk membuat counterfactual gitu ya. Dengan asumsi bahwa unobserved yang terjadi itu time invariant gitu ya. Oke, ini sekali lagi nggak ada problem saya. Ada problem saya, tapi nanti di akhir aja. Ini case study, data structure, DID estimator, issues dengan DID. Oke. Jadi salah satu contohnya ini adalah di papernya Kiel and McLean tahun 1995 dan juga ada di bukunya Woolrich ini. Jadi semisal kita ingin tahu dampak dari lokasi pembakaran sampah terhadap harga rumah gitu. Jadi apakah kemudian tempat pembuangan sampah ini berpengaruh terhadap harga rumah gitu. Jadi kita tahu nih, kita punya data berbagai macam ya, harga rumah dan karakteristik rumah tertentu rumah gitu-gitu dan juga jaraknya terhadap lokasi pembakaran sampah gitu. Jadi misalnya tempat pembakaran sampah ini dibangun tahun 1980 gitu, 1980. Oke. Nah,
Tadi kita bahas sudah di awal bahwa sekedar membandingkan antara mereka yang mendapatkan dan tidak mendapatkan program itu nggak bisa. Ya kan tadi saya bilang kan. Jadi kita membandingkan antara mereka yang dekat dengan tempat pembakaran sampah dan jauh dari pembakaran sampah itu nggak bisa. Itu udah kita bahas tadi. Yang kedua, pre and pre-post, sebelum dan sesudah. Jadi kita juga tidak bisa membandingkan harga rumah sebelum ada tempat pembakaran sampah dan setelah ada pembakaran sampah. Itu juga nggak bisa. Gitu kan. Jadi sini kita punya dua variabel. Jadi ini adalah yang pre-post. Jadi sebelum pembakaran sampah dibuat, setelah pembakaran sampah dibuat, ya kan? Tapi kita tidak bisa langsung membandingkan antara 1978 dan 1981. Ya kan? Tidak bisa. Sedangkan near ink 1 ini adalah dummy kalau misalnya dia dekat dengan pembakaran sampah. Sedangkan 0 jika dia jauh dari pembakaran sampah. Kita juga tadi katakan kan tidak bisa dibandingkan secara langsung. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah itu kita harus melakukan yang namanya penggabungan antara dua konsep tersebut, gitu kan. Jadi kita harus menggabungkan konsep with and without dengan dan tidak dengan program dan juga pre and post sebelum dan sudah kita gabungkan, gitu. Karena apa? Karena misalnya kalau misalnya saya cross section biasa ya, di 1981 gitu ya, near ink tadi ini, misalnya tadi kan saya bilang ya menggabungkan antara konsep with and without dan pre and post gitu kan. Jadi misalnya katakanlah kita buat, oh ya udah, berarti kita tinggal buat aja cross section near ink dan near ink tadi 1 jika dekat dan 0 jika jauh di tahun 81 gitu. Ya kan? Idenya itu. Ya udah, itu kan berarti kan kayak pre-post gitu. Nah, apakah itu bisa menjadi sebuah causal inference? Enggak. Karena bisa jadi harga rumah itu akan naik walaupun nggak ada insinerator antara 1997 dan 1981, regardless dia tuh dekat atau jauh dari insinerator gitu kan, dari pembakaran sampah. Jadi nggak bisa kita asal langsung buat cross section di akhir tahun gitu, karena kan ya bisa jadi harganya naik walaupun nggak ada pembakaran sampah gitu. Nah, sehingga kita perlu menggabungkan konsep ini tuh dengan lebih jauh gitu. Kita akan berusaha untuk melihat perbedaan antara with and without dan perbedaan antara pre and post. Kemudian kita lihat perbedaannya lagi. Jadi kan ada perbedaan nih, perbedaan level pertama with and without dan perbedaan kedua adalah pre and post. Perbedaan antara dekat dengan program dan tanpa program, yang kedua sebelum dan sesudah. Itu perbedaan pertama. Kemudian kita cari perbedaan kedua antara kedua perbedaan ini. Makanya namanya difference in differences, perbedaan dalam perbedaan. Gitu. Agak rumit, ya agak rumit. Ini saya akan coba lanjut jelaskan dengan lebih simpel. Oke. Jadi semisal gini, saya sekarang punya variabelnya itu pre and post dan with and without. Oke, jadi ada sebelum, sesudah, kelompok kontrol atau without, kelompok treatment atau with. Gitu. Nah, setup di ID itu adalah menyatakan seperti ini. Jadi pertama adalah variabel treat. Jadi ini adalah variabel treatment 0 atau 1. Ini variabel post. Variabel post itu adalah 0, 1 juga, tapi 1 jika dia di tahun post, 0 jika dia di tahun base atau tahun pre gitu. Kemudian kita namanya apa ya? Interaksikan gitu antara treat dan post gitu. Oke. Jadi kalau misalnya treat dan post ini dikalikan, itu kita dapatkan ini bisa nulis-nulis nggak? Annotate. Oke. Saya bisa tulis ya di sini. Oke. Jadi misalnya treat lah. Sorry. Warnanya sorry. Kok nggak bisa sih? Jadi treat itu sama dengan 1 jika salah mendapat program. Treat sama dengan 0 jika tidak mendapat. Jadi post sama dengan 1 jika setelah program berjalan. Post sama dengan 0 jika sebelum. Oke. Nah, sekarang saya mau balik konsep ke dummy variable. Jadi dummy variable itu kan
Nanti apapun koefisien itu kan perbandingan antara 1 relatif terhadap 0 kan. Bener kan? Jadi misalnya kalau keluarnya koefisiennya di treat ini beta 1, berarti beta 1 ini adalah perbedaan antara yang 1 yang mendapatkan program dan 0 yang tidak mendapatkan program. Sedangkan di pause 1 itu adalah perbedaan setelah program berjalan dan 0 jika sebelum. Jadi ini with and without ya. Yang ini pre and post. Nah, differences-nya itu ditunjukkan dari estimator interaksi ini. Jadi kalau misalnya saya interaksi di sini gitu ya. Treat post sama dengan 1. Treat post sama dengan 1 berarti dia dapatnya dari mana? Dari 1 kali 1. Iya kan? 1 kali 1. Itu adalah berarti jadi jika mendapat program dan di tahun setelah. Oke. Sedangkan treat post sama dengan 0 itu apa berarti? Berarti bisa 0 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 0. Itu kan 0, 0 semua. Berarti apa? Lainnya kan? Ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ini gitu ya, itu kita berusaha untuk membandingkan antara outcome. Jadi ini ya. Jadi kita berusaha untuk membandingkan outcome orang yang mendapatkan program dan di tahun setelah adanya program dengan kemungkinan lainnya gitu. Sehingga itu adalah menjadi dampak programnya. Nah, misalnya kita coba dalam bentuk sebuah tabel ya, biar lebih gampang ya. Jadi misalnya dalam pre, jadi sebelum program berjalan. Untuk kelompok kontrol, dia nggak dapat treatment, berarti ini sama dengan 0. Kemudian dia nggak dapat post, karena ini di pre, berarti sama dengan 0. Kemudian treat sama post-nya sama-sama dengan 0, berarti 0 juga. Berarti pre itu adalah beta 0. Ini U nggak dianggap ya. Karena ini 0, ini 0, ini 0. Oke. Untuk kelompok treatment, beta 0, dia dapat treatment 1, post-nya 0, kemudian ini 1 kali 0, jadi berapa? Jadi 0 kan? Jadi dapat beta 0 dan beta 1. Nah, ini pre-nya. Oke. Sekarang kalau di post, untuk kontrol, berarti beta 0, kontrol nggak di treatment kan? Berarti 0, post-nya sama dengan 1, ya kan? Karena dia di post. 1, treat kali post-nya 0. Berarti apa? Beta 0 plus delta 0. Ini kan udah bener kan beta 0 dan delta 0. Sedangkan untuk di group treatment, dia beta 0, dia di treatment sama dengan 1, benar. Dia di post sama dengan 1. Kemudian 1 kali 1. Ya, 1 juga kan. Berarti dapat delta 1. Gitu kan. Nah, sekarang kita lakukan pengurangan. Gitu. Pengurangan pertama misalnya adalah pre and post. Jadi sebelum dan sesudah. Post dikurangi pre. Jadi beta 0 plus delta 0 dikurangi beta 0. Hasilnya delta 0. Oke. Yang kedua, post yang untuk treatment, pre-post treatment, beta 0, delta 0, beta 1, delta 1, dikurangi dengan beta 0 plus beta 1. Oke, hasilnya apa? Hasilnya delta 0 ini plus delta 1, ya kan? Beta 0, beta 1 ini hilang, hilang. Hasilnya ini. Oke, kita udah dapat delta 0, delta 0, delta 1. Ini udah dapat pre and post. Sedangkan untuk with and without-nya, berarti kan treatment dikurangi kontrol. Berarti beta 0 plus beta 1 dikurangi dengan beta 0. Itu kan. Dapatnya beta 1 doang. Ya benar kan? Nih, beta 0 plus beta 1 dikurangi beta 0 sama dengan beta 1. Yang kedua, beta 0 plus delta 0 plus beta 1 plus delta 1 dikurangi dengan beta 0 plus delta 0. Ini hilang, coret. Cet. Hasilnya apa? Beta 1 plus delta 1. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Pre-post dan with and without. Nah, di ID itu kita sekarang lakukan perbedaan lagi. Kita kurangi lagi. Jadi kita kurangi ini kita coba kurangi. Kemudian kita coba kurangi yang di sini gitu. Karena ini kan apa ya? Ini dimensi with and without di pre, ini dimensi with and without di post. Ya kan? Sekarang kita lakukan pre and post-nya gitu. Sama halnya ini. Ini pre and post untuk kontrol, ini pre and post untuk treatment, ya kan? Nah, sekarang kita lakukan pengurangan untuk treatment and control ya, untuk with and without-nya. Either way, kalau kita mau kurangi dari sebelah sini atau sebelah sini, dia akan menghasilkan dampaknya yang sama, yaitu delta 1. Yaitu yang ini. Ya, kita tinggal kurangi ya, misalnya ini beta 1 tambah delta 1 dikurangi beta 1 sama dengan delta 1.
Delta 0 tambah delta 1 dikurangi delta 0 sama delta 1. Sehingga apa? Sehingga dampak dari sebuah program, kalau misalnya kita menggunakan difference in differences, itu adalah delta 1. Nah, seperti itu maksudnya. Itu seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Kalau masih belum jelas, oke, kita lanjut aja ya, waktunya biar cepat. Nah, jadi kita apa namanya nanti kalau misalnya kita buat di regresi seperti ini. Jadi log price sama dengan Y81, ini pose-nya, dummy-nya near in dekat. Jadi ini dummy untuk Y81, ini dia dekat, kemudian kita lakukan interaksi. Nah, itu seperti itu. Nanti di dalam di ID kita juga bisa letakkan variabel kontrol lainnya untuk melengkapi regresi kita gitu. Jadi tetap masukkan variabel kontrol gitu ya. Oke. Nah, tapi tetap perlu diketahui kalau kita menggunakan difference in difference itu sesuai dengan saya katakan tadi, in the absence of the program, kalau nggak ada program, itu outcome-nya tetap sama antara mereka yang treatment dan kontrol gitu. Jadi maka kita harus ada asumsi namanya parallel trend. Jadi misalnya contohnya ini. Contoh ini ya. Jadi ini ada treatment group, ada control group gitu. Oke, nah sebelum adanya treatment di waktu T, jadi di waktu T ini ada treatment, sorry. Jadi ini, sorry ya nggak kelihatan, ini di waktu T ada treatment. Jadi sebelum waktu treatment, itu mereka harus memiliki outcome yang bergerak secara paralel atau secara bersamaan gitu. Karena apa? Karena ini akan menunjukkan bahwa tanpa adanya program, mereka ini akan berjalan seperti ini terus gitu. Paralel seperti ini terus gitu. Jadi kita harus memastikan ini terjadi gitu. Oke. Nah, nanti untuk group treatment, misalnya kan dia kalau ikuti parallel trend, seharusnya dia di sini. Misalkan dia di sini, estimated groupnya gini. Grup, karena kita mengikuti comparison group trendnya kan. Jadi comparison group trendnya seperti ini, maka dia akan seperti ini juga trendnya. Nah, tapi karena dia mendapatkan treatment, ternyata outcome dia di sebelah sini. Ke sebelah sini. Nah, maka dengan membandingkan comparison group trend dari comparison group yang kita masukkan dalam sini, dan actual dari treatment group outcome-nya, kita lihat perbandingan, perbedaannya. Nah, itu akan menjadi sebuah dampak dari program tersebut, dari treatment itu. Seperti itu ceritanya untuk di ID. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Dan untuk membuktikan parallel trend ini cukup tricky ya, karena kita perlu data-data sebelum treatment berarti, dan itu kadang-kadang agak sulit. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Ini asumsi terakhir ya. Ya, standar ini berarti kayak zero conditional mean ya. Treatment tidak boleh berkorelasi dengan error, post tidak boleh berkorelasi dengan error, dan treatment kalikan post tidak boleh berkorelasi dengan error. Ya, itu standar zero conditional mean sama kayak tadi gitu. Nah, di ID dengan pengurangannya tadi, dikurangi satu lagi, gitu ya. Itu dia akan menghilangkan time invariant unobservable. Karena gini, karena kan kita mengurangi pre and post, with and without. Oke. Nah, kalau misalnya perbedaan karakteristik unobservable itu time invariant misalnya, katakanlah suku itu tidak unobservable katakanlah. Karena misalnya mungkin kesannya rasis maka tidak ditanyakan, misalnya gitu. Misalnya katakanlah suku saya adalah suku A, itu suku A. Saya sebelum program berjalan dan ketika setelah program berjalan, suku saya tetap A, ya kan? Dan kalau misalnya saya kurangi di pre and post, suku A dikurangi suku A, maka akan jadi 0 unobservable itu. Ya kan? Akan hilang. Ya kan? Maka dari itu yang tadi saya dikatakan di awal, difference and difference ini itu bisa menghilangkan time invariant unobservable. Karena apa? Karena unobservable-nya itu tetap antar waktu, kemudian tinggal kita kurangi, ya udah hilang. Gitu. Kecuali misalnya unobservable-nya adalah misalnya saya naudzubillah misalnya ada perubahan gender misalnya, itu kan sesuatu yang ya berubah time variant gitu. Cuma we can say that majority in general itu kan
gender kan tetap gitu ya. Majority in general tetap, walaupun ada beberapa kasus mungkin yang berubah, tapi kan tidak mayoritas. Sedangkan regresi itu kan kita melakukan estimasi di tingkat general. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke panel data analisis. Oke, kalau begitu kita lanjut ke panel data analisis. Nah, ini jadi kalau tadi DID, difference in differences, itu bisa digunakan kalau misalnya teman-teman mempunyai data full cross section atau panel gitu. Misalnya kalau teman-teman punya data yang cross section yang banyak di pool atau data panel itu bisa menggunakan DID. Nah, tapi ada lagi estimasi kalau misalnya kita punya data panel. Jadi kalau misalnya kita punya privilege untuk menggunakan data panel itu ada cara lainnya, yaitu kita menggunakan panel data analisis, advanced data panel data analisis. Jadi kita akan coba membahas namanya ada fixed effect, kedua ada random effect, yang ketiga kita memilih fixed effect atau random effect gitu. Oke. Oke. Jadi yang dimaksud dengan fixed effect, panel data itu adalah kita punya observasi yang sama untuk tahun-tahun yang berbeda-beda, untuk tahun-tahun yang panjang gitu. Nah, kadang-kadang di data panel kita itu ada dua tipe, namanya balance dan unbalance. Jadi kalau balance itu kita tahu semua subjeknya itu ada terus di setiap tahun. Jadi itu balance. Tapi kadang-kadang juga, misalnya ada katakanlah observasi yang kedrop. Misalnya ada yang tidak berhasil dihubungi kembali, maka di tahun berapa nggak ada. Atau katakanlah kalau misalnya menggunakan data makro gitu ya, misalnya untuk negara-negara tertentu, negara berkembang, itu kadang-kadang di tahun-tahun tertentu mesti nggak ada datanya, gitu, kosong datanya. Itu kan menciptakan panel yang unbalance. Jadi contohnya seperti ini. Ini misalnya ya ini GDP sama consumption sama price gitu ya. Ini misalnya ini ada datanya semua ini. Untuk ini negaranya, I1 negara 1 untuk tahun 80 sampai tahun 90, I2 untuk 80 sampai 90, I3 dan lain-lain. Jadi ada datanya terus. Ini balance. Nah, kalau unbalance itu um, dia nggak ada datanya untuk tahun tertentu. Misalnya untuk I3 ini tahun 80 sampai 82 nggak ada gitu, gitu. Nah, itu unbalance. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sorry, pertanyaannya adalah apakah kita harus selalu mendapatkan balance observasi untuk melakukan panel? Jawabannya antara iya dan tidak gitu. Iya, iyanya adalah kadang-kadang kita cuma punya observasi yang sedikit. Jadi subjeknya dikit, tahunnya dikit. Kalau misalnya unbalance, banyak yang bolong, itu berarti nanti bisa menyebabkan bias gitu. Menyebabkan bias, bukan menyebabkan bias juga ya. Nah, ini kalau diestimasi dengan status secara otomatis tidak akan masukkan yang ada missingnya gitu. Sedangkan tidak itu kalau misalnya data kita banyak, subjeknya banyak, tahunnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu dua yang bolong nggak ada masalah, unbalance ya. Masih observasinya masih banyak. Sedangkan kalau misalnya observasinya sedikit, unbalance, kepotong nanti malah observasinya terlalu sedikit, malah nanti tidak memenuhi tidak memenuhi asumsi normalitas karena dia tidak law apa namanya central limit theorem gitu. Misalnya seperti itu. Jadi balance unbalance ini adalah tergantung tergantung intuisi peneliti dan tergantung wise-nya kebijaksanaan masing-masing. Cuma perlu ada pertimbangan khusus gitu. Kalau misalnya unbalance, ya ini gimana gitu gitu. Kalau balance ya silahkan sikat gitu. Oke, ada pertanyaan untuk balance unbalance panel karena nanti akan banyak sangat ditemui di um, penelitian level makro gitu. Unbalance panel itu sangat sering karena banyak data yang bolong-bolong, khususnya untuk negara berkembang banyak yang bolong. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, cara mengatasinya bisa dari awal di drop aja kan. Nah, ini pertanyaan bagus. Oke, berarti kalau misalnya kosong di drop aja dong Mas. Jawabannya ya dan tidak juga. Intinya adalah kalau ngedrop sebuah observasi, misalnya kita drop lah, ya udahlah kita drop negara 3 tahun 80, kita drop aja.
Pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan drop itu nanti akan mempengaruhi kerandoman data kita? Dalam artian gini, kita tahu asumsinya adalah random sampling. Katakan misalnya kita ngomong data level mikro aja ya misalnya, level mikro. Kita ngomong random sampling. Terus misalnya kita lihat data, ternyata banyak rumah tangga itu yang data apa ya? Data riwayat bukan riwayat ya. Data pendapatan ya, data pendapatannya kosong. Data pendapatan kosong. Terus kita mikir, wah ini kosong ini data pendapatan rumah tangganya. Ya udah drop aja gitu. Si drop. Nah, ternyata setelah kita lihat lebih lanjut, rumah tangga yang pendapatannya tuh kosong, itu ternyata adalah rumah tangga yang miskin misalnya. Karena apa? Karena mereka nggak tahu pendapatan mereka sehari-hari berapa karena nggak menentu gitu kan. Jadi ternyata yang kita drop itu mayoritas adalah rumah tangga miskin. Nah, sehingga data kita nanti menyisakan mayoritas rumah tangga kelas menengah atau kelas atas. Akibatnya apa? Datanya nggak random lagi dong. Ada tendensi tertentu kan. Ya kan? Ada tendensi ternyata nanti datanya itu tendensinya untuk rumah tangga menengah ke atas gitu pasti ya kan. Tidak capture yang miskin. Hasilnya jadi bias kan. Jadi mengurangi randomness-nya kan. Sehingga untuk melakukan drop atau tidak drop itu kita harus lihat datanya. Apakah dengan melakukan dropping data itu kemudian akan mengurangi randomness dari data tersebut? Apakah kemudian akan menyebabkan error? Error yang disebut adalah error selection bias. Jadi bias akibat seleksi gitu, akibat sebuah seleksi gitu. Misalnya contoh ya, contoh paling gampang tuh mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM itu kalau ditanya apakah kamu pengen sukses, misalnya, bukan, apakah kamu giat belajar, katakanlah gitu. Pasti mayoritas bilang, iya saya giat belajar, karena udah selection bias, karena udah di awal masuk UGM, itu memang udah terseleksi memang orang-orang yang berjuang keras, katakanlah gitu. Jadi orang-orang yang rajin belajar. No selection bias. Jadi misalnya kita menggunakan regresi di tingkat UGM tok gitu. Kemudian terus kita melakukan inverse something di tingkat nasional. Itu akan bias karena tidak capture populasi lainnya. Nah, itu salah satu contoh selection bias. Jadi, kalau kita ngedrop nggak hati-hati, itu akan menyebabkan selection bias. Gitu. Sama kayak data makro. Data makro misalnya, sampean ngedrop. Yaudah kita drop aja ini yang kosong-kosong. Belum tentu. Ini yang GDP yang kosong bisa jadi dari negara berkembang atau negara miskin. Yang memang tidak ada datanya. Iya kan? Kalau kita drop, ya udah datanya nanti jadi kecenderungan negara maju doang gitu. Nah, itu perdebatannya panjang, itu perdebatannya sangat panjang dan ada beberapa cara untuk mengatasinya, tapi ide dasarnya seperti itu. Kalau kita mau ngedrop, kita harus memastikan apakah kemudian drop ini membuat data menjadi bias karena selection bias dan mengurangi randomness-nya. Seperti itu. Oke, good question Mas Ryan. Thank you. Oke, dari Mbak Anggra ini ada pertanyaan lagi. Kalau konsekuensi pakai unbalance panel apa, Mas? Ya, paling observasi sampean berkurang gitu. Karena ini kan kalau Stata itu kan dia kalau yang unbalance sama dia kayak dia punya treatment khusus lah Stata. Jadi paling yang sebenarnya nggak ada masalah sih. Menurutku nggak ada masalah. Selama unbalance-nya nggak terlalu besar ya, jangan besar banget gitu. Tapi kalau unbalance-nya karena kecil-kecilan gitu itu ya nggak ada masalah seharusnya. Nah, itu tuh perlu intuisi, perlu kebijaksanaan peneliti gitu. Itu gimana cara? Apakah ini perlu dilanjut apa tidak unbalance-nya? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin keterbatasan waktu nanti ya takutnya. Oke, sekarang fiksi fact. Jadi, misal kita tahu ya, di sini kita punya T 1 sampai dengan 2. Kemudian I 1 sampai dengan N. Gitu. Oke, kemudian kita punya ada konstanta bukan shock apa namanya errornya dalam bentuk konstanta. Jadi ini dia error yang tidak berubah antar waktu, unobservable yang tidak berubah secara antar waktu yang saya katakan tadi, misalnya preferensi, kultur, budaya dan lain-lain. Dan kemudian unobservable yang change across time, gitu. Jadi errornya ada dua, ini V itu terdiri dari A dan U gitu kan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita mengasumsikan A ini berkorelasi dengan X. Ya, A berkorelasi dengan X.
maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan violation pada zero conditional mean, bener kan? Jadi bias, ya kan? Nah, tapi untungnya si A ini dia time invariant, tidak berubah antar waktu. Sehingga kita bisa lakukan estimasi namanya fixed effect. Fixed effect itu sebenarnya estimasinya seperti apa sih? Jadi fixed effect itu kita melakukan namanya within transformation, sorry, transformasi dalam model. Maksudnya apa? Jadi kita mencari nilai namanya Y bar, X bar, U bar. Bar ini apa? Bar ini adalah rata-rata gitu. Jadi dari seluruh observasi kita, itu ya, seluruh observasi kita, itu kita cari rata-ratanya. Kemudian kita kurangi Y dikurangi Y bar, X dikurangi rata-ratanya, U dikurangi U rata-rata. Nah, U rata-rata yang U dikurangi U rata-rata, kita tahu kalau yang pertama yang U biasa ini ya, sorry, itu dia berarti apa ya, semacam uh, change over time. Karena dia change over time, maka ya dia nggak berkurang, dia tidak hilang, U ini tidak hilang gitu ya. Tapi untuk error yang time invariant, kalau time invariant kan berarti antar waktu dia tetap. Kalau dibuat rata-rata, misalnya nilai nilai saya 100 terus, asik. Nilai saya sorry, IP saya 4 terus misalnya dari semester 1 sampai 5 sampai semester 8 sampai lulus gitu. Itu kalau saya rata-rata IP saya tetap 4 gitu karena IP-nya 4 terus. Misalnya gitu. Tapi IP saya nggak 4 gitu ya. Ini contoh aja time invariant. Nah, sehingga error yang time invariant yang berkorelasi tadi itu bisa kita hilangkan dengan fixed effect karena kita melakukan pengurangan rata-rata gitu. Jadi hilang dia. Jadi sehingga nanti A hilang dan X tidak lagi berkorelasi dengan error. Itu. Seperti itu. Itu contoh fixed effect untuk menghilangkan time invariant seperti itu. Contoh ya, fixed effect misalnya digunakan tuh di tingkat makro misalnya makro gitu ya. Itu biasanya untuk menghilangkan karakteristik tertentu dari negara tersebut dan unobservable. Katakanlah kultur ya standar lah kultur masyarakat Indonesia, kultur masyarakat Malaysia gitu-gitu. Atau kalau misalnya di tingkat mikro ya juga sama, kultur keluarga A beda dengan keluarga B, kultur keluarga saya beda dengan kultur keluarga Anda gitu-gitu. Maka dari itu biasanya fixed effect itu dinamakan biasanya bahasa kerennya dia mengkontrol heterogenitas. Heterogenitas kan berarti kayak semacam sesuatu yang berbeda-beda di setiap observasi, di setiap subjek. Itu coba kita kontrol. Tapi dengan mengasumsikan heterogenitasnya ini kemudian time invariant, tidak berubah antar waktu. Itu fixed effect. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, jadi yang pertama adalah fixed effect yang kita lakukan pengurangan terhadap rata-rata, nilai rata-rata. Fixed effect yang kedua ini bukan Weighted transformation tapi namanya LSDV, least square dummy variable. Seperti saya kata-kata di fixed effect itu kita mencoba mengkontrol heterogenitas di setiap observasi gitu, setiap subjek gitu ya. Setiap subjek kita kontrol heterogenitasnya. Misalnya saya punya apa ya n observasi dan setiap observasi 1 sampai n itu dia memiliki ciri khas masing-masing gitu. Nah, salah satu cara lainnya adalah ya udah kita tinggal masukkan namanya dummy untuk variabel n itu. Jadi misalnya dummy keluarga Givari sama dengan 1 jika dia berasal dari keluarga Givari, otherwise 0 gitu. Uh, dummy sama dengan 1 jika berasal dari keluarganya Royan, 0 otherwise. Yaudah kita masukkan itu, dummy-nya kita masukkan aja ke dalam regresi. As simple as that. Jadi ada dummy subjek 1, dummy subjek 2, dummy subjek sampai 3 sampai dengan n. Dan dengan mengkontrol dummy ini, maka secara tidak langsung kita mengkontrol perbedaan antara keluarga N1 dengan lainnya kan? Iya kan? Karena tadi yang tadi saya katakan, dummy sama dengan 1 jika dari keluarga Givari, ya berarti itu cuma melihat dari keluarga Givari aja. Berarti dia capture sesuatu dari keluarga Givari yang berbeda dari keluarga lainnya. Itu. Nah, itu kita di situ namanya mengkontrol heterogenitas perbedaan antar subjek. Ya, dengan mengkontrol dummy-dummy-nya itu Mas. Jadi kita tinggal masukkan aja. Dan nggak harus dummy kadang-kadang. Kita masukkan aja katakanlah apa ya? Uh, kategorikal
categorical variable gitu. Misalnya kode negara dan lain-lain. Tapi itu nanti di technical aplikasi teknisnya nanti di statanya. Itu. Jadi ada dua fixed effect. Pertama within transformation yang pertama tadi. Yang kedua itu adalah least square dummy variable. Kita mengkontrol dummy variable masing-masing subjek gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Di sini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau random effect itu sekarang kalau random effect itu kita assume tadi tetap ada error A, tapi error A ini dia tidak berkorelasi dengan X. Jadi dia tidak violate zero conditional mean. Oke. Jadi tidak ada covariance sama dengan nol ini, berarti tidak ada korelasinya. Tapi A ini itu apa namanya dia semacam berkorelasi dengan error di T2, T3, T4, T5 gitu. Jadi dia memang tidak berkorelasi dengan X, tapi dia berkorelasi dengan error-error di tahun-tahun selanjutnya atau tahun-tahun sebelumnya. Gitu, di T yang berbeda. Gitu. Nah, jadi random effect ini seringkali digunakan untuk analisis di level makro. Karena kan makro kita menggunakan T yang banyak, menggunakan panel data. Panel data makro itu kan T-nya banyak. Jadi kita biasanya masih berpikir kita menggunakan random effect apa enggak gitu. Tapi kalau di tingkat yang tingkat level mikro itu kan biasanya kadang-kadang panelnya itu kan paling cuma 1, 2, 3 tahun gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak jadi masalah besar. Yang jadi masalah besar kalau di mikro adalah kalau misalnya A-nya itu berkorelasi dengan X gitu. Jadi memang pengaplikasian fixed effect itu banyak digunakan data mikro dan makro. Ya, dua-duanya banyak dipakai. Sedangkan random effect itu pengaplikasian banyak di level makro gitu. Karena apa? Karena random effect basically kayak OLS. Dia tidak menyelesaikan masalah zero conditional mean. Seperti itu. Mirip-mirip sebenarnya. Oke. Jadi sehingga seperti ini. Jadi kalau di fixed effect ada korelasi antara A, error yang konstan dengan X gitu. Sedangkan kalau RE ini errornya itu antara dengan T1, T2, T3, T4 gitu. Sehingga muncul perdebatan gitu ya. Apakah kemudian kita menggunakan fixed effect atau random effect gitu. Ya, itu sebenarnya tinggal tergantung asumsi kita. Kalau misalnya A itu berkorelasi dengan X, asumsi kita dengan independent variable, nah kita menggunakan fixed effect. Tapi kalau A tidak berkorelasi dengan X, dalam artian A ini sebenarnya adalah variabel random, error random, gitu ya, dan tidak berkorelasi dengan X, ya kita gunakan random effect. Tapi dia misalnya antar waktu berkorelasi dengan error lainnya, di tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun setelahnya, itu baru kita menggunakan random effect, gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau di paper-paper yang cukup signifikan ya, mereka jarang banget, hampir nggak pernah bahkan pakai random effect. Masih langsung selalu fixed effect karena asumsinya adalah selalu A ini berkorelasi dengan X. Yang dikhawatirkan selalu seperti itu. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke Hausman test? Oke, next. Jadi kadang-kadang kita juga susah untuk melakukan asumsi-asumsi itu, maka kita menggunakan Hausman test. Jadi Hausman test itu intinya ya, kita pengen tahu sebenarnya melakukan tes, kita mending pakai fixed effect atau pakai random effect gitu. Intinya seperti itu. Itu Hausman test. Nanti akan saya tunjukkan di Stata untuk teknisnya. Mending langsung teknis kalau Hausman test tuh. Oke. Oke, sekarang kalau instrumental variable. Kita masuk ke instrumental variable. Jadi bentar. Jadi semisal gini ya. Sekarang kita punya masalah yang sama seperti di fixed effect. Cuma sekarang masalahnya errornya time variant. Jadi error ini, iya, jadi Y ini dipengaruhi oleh T, treatment, dan dipengaruhi oleh error. Cuma sekarang errornya juga berpengaruh terhadap T. Gitu. Berkorelasi mereka berdua. Nah, sekarang inti dari IV, instrumental variable adalah kita mencari sebuah variabel untuk mengisolasi dampak T. Jadi gimana caranya si T ini supaya tidak berkorelasi dengan U lagi. Gitu. Jadi kita lakukan instrumentasi, kita batasi si T ini dengan menggunakan variabel Z. Supaya apa? Supaya dia tidak korelasi dengan U. Gitu.
Nah, jadi intinya instrumental variable itu ya kita mencari sebuah variabel untuk kemudian melindungi T dari U, melindungi variabel interest kita dari U gitu. Cuma yang jadi pertanyaan adalah kemudian apakah semua variabel kontrol harus diinstrumenkan? Enggak. Yang perlu diinstrumenkan adalah variabel interest kita. Kalau misalnya kita pengen lihat BSM doang katakanlah, ya udah kita instrumen BSM. Variabel kontrol lainnya seperti umur kepala rumah tangga, pengeluaran per kapita, gitu-gitu, nggak usah ngapain diinstrumenkan. Karena itu kan cuma pelengkap doang. Kita cuma tertarik di dampaknya si BSM gitu. Nah, si Z ini hanya bisa menjadi sebuah instrumen yang valid itu dengan memenuhi asumsi. Asumsi ada tiga. Yang pertama relevan. Jadi Z itu harus memiliki hubungan kausal yang strong, yang kuat dengan variabel interest kita dari T. Ya jelas dong, kalau misalnya kita ingin membatasi T dari U, ya Z harus mempengaruhi T gitu kan. Kalau nggak mempengaruhi Z nggak mempengaruhi T ya berarti bukan variabel instrumen gitu. Salah contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah independence. Nah, karena kita pengen membatasi T dari U, kita pengen membuat T terlindungi dari U dengan Z, maka dari awal Z ini tidak boleh berhubungan dengan U. Gitu. Dia tidak boleh correlated dengan error term di model regresi utama. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Ini sangat sulit sekali. Dan yang ketiga, Z ini tidak boleh berpengaruh langsung terhadap Y. Z hanya boleh mempengaruhi Y itu melalui T. Jadi Z melalui T, T, Y gitu. Nah, ketiga asumsi ini itu kalau memenuhi ketiga-tiganya itu sulitnya nauzubillah min dalik. Karena apa? Karena memang sulit. Sehingga orang mencari variabel instrumen yang cocok dari sebuah variabel instrumen itu membutuhkan kreativitas tingkat tinggi gitu. Jadi istilahnya apa? Z ini harus sesuatu yang exogenous. Dia benar-benar eksogen gitu. Untuk bisa memenuhi asumsi relevan, independence dan exclusion restriction gitu. Nah, sehingga kalau misalnya Z dipenuhi asumsinya, maka IV ini bisa menghilangkan masalah omitted variable bias gitu. Sehingga U tidak lagi berkorelasi terhadap P seperti itu karena udah dilindungi oleh Z. Efeknya udah ditangkap oleh Z gitu. Jadi misal ini ada papernya Angris dan Kruger. Jadi dia ingin tahu efek dari education terhadap pendapatan gitu. Nah, education ini seperti kita bahas sebelumnya, itu dia bisa jadi mengalami bias. Karena apa? Karena education correlate dengan ability, correlate dengan preference gitu. Nah, solusinya si Alan dan Kruger itu adalah education itu kemudian nanti diinstrumen dengan quarter of birth. Jadi triwulan berapa orang itu lahir gitu. Jadi ini basicnya ya. Basicnya adalah earningnya learn wage, educationnya eduk gitu. Nah, jadi eduk ini kemudian nama dia akan diinstrumenkan menggunakan quarter of birth. Karena apa? Karena eduk ini bisa jadi correlate dengan U, contohnya yaitu dari ability yang unobserved seperti itu. Nah, jadi Engels dan Kruger menggunakan aturan sekolah US untuk umur memulai sekolah. Jadi anak itu harus masuk sekolah di kalender di tahun di mana dia masuk ke umur 6 tahun. Yang menyebabkan orang-orang anak-anak yang lahir di tahun awal-awal atau kuartal pertama itu dia akan memulai sekolah di umur yang lebih tua, ya kan? Karena dia ulang tahun di awal, kemudian ketika dia masuk itu di bulan-bulan selanjutnya misalnya. Itu kan sudah ada beberapa bulan berjalan dia baru masuk. Jadi dia sudah hampir umur 7 tahun misalnya. Hampir 7 tahun, umurnya hampir 7 tahun dia baru masuk sekolah. Dengan asumsi misalnya masuk sekolah di kuartal 4 ya. Jadi dia misalnya udah mau 7 tahun dia baru masuk sekolah. Sedangkan mereka yang lahirnya di kuartal keempat, berarti ulang tahun di kuartal keempat, itu kan berarti ketika di kuartal keempat mereka ulang tahun, masuk umur 6 tahun. Kemudian langsung masuk sekolah. Jadi ketika mereka masuk sekolah, umur mereka relatif lebih muda daripada mereka yang lahir di kuartal awal gitu. Nah, itu jadi kita bisa mengkontrol education supaya dia tidak berkorelasi dengan ability dengan cara seperti ini tadi. Bahwa kita kayak sepertinya yakin gitu ya, bahwa
perbedaan waktu lahir ini mempengaruhi ability atau mempengaruhi apa itu ya? Karena apa? Sorry, mempengaruhi education karena apa? Karena peraturannya US itu mengharuskan siswa untuk tetap di sekolah sampai dia umur 16 tahun. Sehingga anak-anak atau orang yang lahir early di kuartal pertama ini itu kadang-kadang akan mengalami one less school year gitu. On majority. Jadi karena mereka udah lebih tua di awalnya, mereka lebih cepat mencapai 16 tahun sehingga mayoritas kan mereka kan juga nggak, karena wajib belajar 16 tahun, kadang-kadang orang-orang kan ya udah setelah 16 tahun sekolah ya udah selesai gitu kan. Jadi ketika mereka lebih cepat tua, mereka ya udah selesai gitu, selesai sekolah, ya udah sekolahnya selesai karena udah 16 tahun, padahal sekolahnya jenjangnya belum selesai gitu. Sedangkan mereka yang lahir lahir apa ya? Lahir belakangan gitu, mereka lebih menyelesaikan jenjangnya lebih panjang gitu. Karena apa? Karena mereka 16 tahunnya lebih lama gitu. Sehingga apa? Itu memengaruhi years of education gitu kan. Ini kan memengaruhi years of education. Jadi kebijakan ini itu mengaruhi years of education. Dan sekarang kita tanya sekarang, apakah kebijakan yang berkorelasi dengan secara signifikan? Ya, udah dijelaskan ini. Apakah kedua? Sekarang, apakah kebijakannya berkorelasi dengan U? Tidak, karena ini kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang eksogen. Tidak ya apa? Dia tidak berkorelasi dengan error apapun, error language ini. Dan yang ketiga, apakah uh, kebijakan US school ini mempengaruhi language? Iya, dia mempengaruhi language, tapi nggak secara langsung melalui education, ya kan? Nggak mungkin kebijakan sekolah kan nggak secara tiba-tiba mempengaruhi gaji seseorang, enggak kan? Dia mengaruhi lewat education. Nah, ini salah satu contoh IV yang kreatif. Dia menggunakan quarter of birth sebagai IV. Oke. Nah, ini salah contohnya. Jadi mereka yang quarternya apa namanya? Ini quarternya lebih semacam apa ya? Lebih rendah itu, jadi quarternya lebih awal, dia years of complete education rata-rata lebih rendah. Ini ya. Ini year of birth by quarternya ini. Jadi quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 ya. Jadi quarter 1 itu year of education lebih rendah daripada quarter 4. Untuk yang tahun 1921 katakanlah, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Ya, polanya seperti itu. 1 2 3 4 turun. 1 2 3 4, walaupun ada sedikit deviasi sini, 1 2 3 4 turun, 1 2 3. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa ternyata memang quarter of birth ini mengaruhi educational attainment gitu. Jadi dia relevan. Oke, dia juga independence ya. Sekali lagi tidak pengaruh terhadap ini. Quarter of birth, teman-teman lahir bulan apa tidak mempengaruhi ability teman-teman kecuali teman-teman percaya zodiak. Itu seperti itu contohnya. Dan yang ketiga, quarter of birth itu mempengaruhi wage hanya melalui education, tidak langsung mempengaruhi secara langsung. Gitu. Therefore, quarter of birth bisa dikatakan sebagai instrumen yang valid. Gitu. Jadi sebenarnya intinya dari IV adalah pertama, kita ingin melakukan estimasi education terhadap year of birth, terhadap instrumental variable, gitu ya. Terhadap instrumental variable dan terhadap kontrol variable lainnya, gitu. Tapi yang paling penting ada instrumental variable. Kemudian hasil regresi yang ini, education diregresi terhadap instrumennya ini, kita cari nilai estimated education-nya atau predicted value dari edu. Jadi misalnya eduhead. Nah, nanti educate ini adalah education yang udah dipengaruhi oleh years of birth ini atau dari instrumen kita. Nah, nanti dalam regresi utama kita tinggal langsung regresi language sama eduk. Tapi sekarang eduknya bukan dari eduk biasa, tapi dari estimated eduk. Karena estimated eduk sekarang udah bebas dari masalah zero conditional mean tadi, seperti itu. Ya udah, eduk head seperti itu. Oke, contohnya. Oke, itu untuk uh, materi. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, saya stop sharing. Sekarang saya akan sharing um, stata. Kita masuk stata aja. Oke, kita masuk stata. Share screen. Oke, oke. Yang pertama kita ya clear set more off biasa. Yang kedua kita
coba teman-teman SSC install BCUs. Jadi BCUs ini apa? Kita mau coba gunakan data set contoh Woolrich yang ada di website Boston College. Jadi kita langsung tinggal ngambil dari website Boston College menggunakan command BCUs. Silakan teman-teman install SSC install BCUs ya, untuk kita bisa menggunakan data-datanya. Oke, silakan monggo diinstal di execute ya. Nah, ini saya sudah install, jadi ini reinstall lagi dia. Oke, aman. BCUs aman ya. Komennya bisa ya diinstal, silakan diinstal. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan 3 macam yang kita bahas tadi untuk startnya. Pertama, difference in differences, kedua, fixed effect dan risk dynamic effect, yang ketiga, instrumental variable. Gitu ya. Jadi, silakan diinstal dulu. Saya tunggu berapa ya? Saya tunggu 2 menit. Jadi kita bisa lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan menggunakan, ini sebenarnya data-data dari buku Woolrich ya. Jadi kita akan menggunakan BCUs Kill MC dari paper Kill MC. Oke, nah ini BCUs Kill MC, langsung keluar datanya ya. Ini langsung dia keluar description datanya seperti ini. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita akan melakukan regresi difference in differences. Simple sebenarnya, udah sesimpel ini. Jadi yang pertama, reg biasa, ya regression biasa. Kemudian air price, ini dependent variable-nya. Y81 near ing. Oke, nah sekarang Y81 near ing kita coba bedah isinya apa, gitu ya. Nah, jadi tab Y81, M, misalnya katakanlah begitu. Nah, ini bisa kelihatan di sini bahwa Y81 itu bernilai 0 jika year-nya misalnya katakanlah sebelum 81. Sedangkan ketika year-nya setelah 81 itu dia bernilai sama dengan 1. Ya, jadi 0, 1. Oke, ini menjadi variabel tahunnya, pre and post. Maka bisa kita katakan di sini kan, Y81 adalah pre post. Sekarang yang near ing. Near ing, kita lihat juga bentuknya tak dummy juga. Ya kan? Bentuknya dummy ya, 0 atau 1. 0 jika dia tidak dekat, 1 jika dekat. Ini contoh incinerator yang tadi ya. Jadi tidak dekat dengan incinerator, 1 dekat dengan incinerator. Oke, kita bisa tulis juga di sini sekarang. Near ing ini with without. Oke. Nah, sekarang tinggal diregres saja. Y81 near ing, kemudian Y81 dikalikan near ing. Ini kan dikalikan istilah stata. Pakai ini. Dalam diregresi ya. Kalau kali biasa itu pakai misalnya 4 kali 5. Itu ya. Ini kali-kalian biasa untuk matematika. Tapi kalau misalnya perkalian dalam regresi, kita menggunakan tanda hashtag. Hashtagnya bisa 2, double 2, bisa 1. Nanti silakan teman-teman search sendiri untuk perbedaannya. Oke. Nah, jadi sehingga kita punya hasilnya sekarang di sini. Oh, omitted. Oke, oke. Berarti kita menggunakan variabel yang udah di-define aja. Ini namanya apa? Y81 NR ing. Oke. Ini udah dibuat sama variabel di datasetnya. Oke, ini variabel interaksinya. Kemudian kita langsung, nah, ya keluar hasilnya. Oke, jadi konstanta ini adalah berarti konstan tadi adalah
semacam out air price untuk control group di tahun baseline, tahun pre. Y81 ini adalah harga di tahun setelah. Ini pause-nya. Ini near in adalah with and without. Jadi ternyata di tahun 81 harga itu lebih tinggi secara keseluruhan. Kemudian secara keseluruhan itu harga untuk yang dekat dengan incinerator, dekat dengan tempat pembuangan sampah itu lebih rendah. Nah ini kan kalau nggak hati-hati kita mengatakan, oh dampaknya ini. Tunggu dulu. Dampaknya adalah yang ini. Karena difference in differences. Ternyata koefisiennya negatif juga. Lebih rendah. Tapi dia nggak signifikan. Nggak signifikan. Berarti secara statistik bisa kita katakan apa? Bahwa pembangunan incinerator itu tidak menyebabkan harga rumah menjadi turun. Seperti itu. Nah, nah ini kemudian bisa kita tambahkan kontrol variabel lainnya. Misalnya kita tambahkan kontrol variabel age square, area rumah, land, jumlah kamar mandi, jumlah kamar, misalnya seperti itu. Kita seperti ini, kita regresi lagi. Oh, nanti sekarang jadi signifikan. Setelah kita masukkan kontrol variabel, sekarang jadi signifikan nih. Nah, berarti ternyata masalahnya apa? Masalahnya ini belum masukin kontrol variabel gitu. Ternyata jadi signifikan di sini. Terus kita bisa lakukan misalnya kasih komen robust gitu. Karena misalnya kita ini kita tidak lakukan tesnya, tapi kita assume ada heteroscedasticity, kita tambahin robust. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata uh, dia masih signifikan kok, tapi signifikannya sekarang masih 5% gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ini gitu. Oke. Jadi kita tambahin kontrol variabel. Sekarang yang ketiga dan tag robust yang koma R. Oke. Oke, itu untuk difference in differences. Simple kan sebenarnya. Jadi teknis tatanya tuh sangat simpel ya sebenarnya, sangat simpel. Cuma ide di baliknya kenapa itu disebut difference in differences gitu. Kenapa sampai muncul difference in differences itu yang tricky, ya, agak sulit seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini untuk difference in differences? Silakan monggo. Oke, ada pertanyaan dari Mas uh, oh, ada pertanyaan, ada sebelumnya, ada ini Mas Rahma, ada sebelumnya tentang instrumental variable. Oke, nanti yang instrumental variable kita akan jawab ya untuk di contoh instrumental variable. Kalau yang satunya lagi Mas Rahma, kalau interaksinya lebih dari 2 dummy mungkin nggak ya Mas? Ini pertanyaan yang bagus. Oke, inti dari difference in differences itu adalah pertama dummy pre-post sebelum dan sudah, kedua dummy with and without. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu itu ada Woolrich pernah nulis ada difference in differences yang model ketiga. Itu namanya difference in differences. Jadi kalau di ID kan difference in differences kan di ID. Jadi ini DID, triple D, difference in differences. Jadi dia nambahin satu variabel dummy lagi interaksi. Karena bisa jadi ternyata antar golongan orang itu treatmentnya bisa berbeda. Hasil treatmentnya. Contoh misalnya near ing ini. Katakanlah near ing Y81 ini ya udah dampak incinerator. Tapi katakanlah misalnya gini, bisa jadi ternyata dampaknya ini dekat dengan incinerator ini tergantung oleh ras orang yang menjual. Misalnya katakan dulu, karena misalnya ini bukan bermaksud rasis ya. Ini kita bicara secara akademis saja, disclaimer ya. Misalnya kalau ras tertentu ternyata menyebabkan harga rumah itu jadi lebih rendah. Gitu. Itu kita bisa juga kontrol di dalam difference in differences-nya. Kita masukkan satu lagi interaksinya. Tapi itu terlalu jauh untuk kita bahas ya triple D ya. Tapi itu karena itu pengembangan yang agak jauh lebih advance. Jadi kita berhenti di sini aja. Gitu. Karena ini basic introduction juga ya. Teman-teman masih perlu baca literatur-literatur dan buku untuk lebih mengerti ide di baliknya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan untuk difference and differences? Silakan monggo. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke yang kedua.
Sekarang kita akan menggunakan datanya namanya wage span. BCU wage span, clear. Oke, di sini udah beres. Oh, belum masih download datanya. Sip, udah download. Oke, BCU wage span. Oke. Mas Izat apa tadi? Itu internetnya sampean ya, Mas Izat. Connection time out itu tulisannya. Coba internetnya dicek. Oke. Oke. Jadi misalnya sekarang saya punya sebuah variabel seperti ini. Jadi saya ingin menguji dampak LWH terhadap ini, ada variabelnya seperti ini. Ada education, ada black, dummy black, satu jika dia black, dummy Hispanic sama dengan satu jika dia Hispanic. Ini experience kuadrat, dan experience kuadrat. Ini merit, dia merit atau enggak, dan dia union bergabung dalam serikat pekerja apa enggak. Misalnya saya regresi. Oke. Nah, ini adalah regresi full OLS, regresi biasa, regresi OLS biasa. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini year-nya, sini year-nya panjang nih. Year-nya panjang. Kemudian kalau misalnya saya lihat unique NR itu 4360. Oke, coba kita display 4360 bagi 545. Oh, sorry. Oke, berarti setiap observasi itu ada 8 tahun. 80 sampai 87. Oke, berarti ini panel yang strong ya. Oke. Jadi ini adalah OLS biasa. Ini OLS biasa. Oke. Nah, sekarang kita coba regresi dengan LSTV. Jadi misalnya katakanlah kita berkata bahwa ini setiap individu ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda unobserved. Seperti saya katakan tadi, kita tinggal masukkan dummy individunya. Ya kan? Nah, itu kita tinggal masukkan ini regresi seperti biasa, tapi ditambahkan NR. NR ini adalah variabel identifier individunya tadi. Cuma kita tambahkan I di sini. Ini I dot ini artinya apa? Ini variabel kategorikal. Jadi kita pengen Sata menganggap ini variabel kategorikal sehingga dia akan meregresi kayak dijadikan dummy oleh dia. Jadi setiap NR itu akan jadi seperti dummy. Oke. Nah, dia nggak jalan. Kenapa di sini? Karena match size too small. Artinya apa? Karena ini NR ada banyak. Ada 545 orang. Ya. Nah, disuruh satu-satu ngeregresi secara manual, dia nggak bisa, dia nggak mau. Gitu. Oleh karena itu, ada namanya comment build up-nya, yaitu AREG. Ini comment build up dari Stata. Jadi AREG ini nanti dia akan meregresi ini semua tadi dengan dia mengkontrol I tapi dengan namanya absorb. Jadi dia akan mengabsorb NR atau untuk setiap individu gitu. Dia kontrol untuk setiap individu. Ini seperti ini. Oke. Nah, tapi ada masalah nih jadinya di sini. Dia jadi omitted di sini. Black, edu, black, dan Hispanic-nya omitted. Kenapa? Karena ya saya katakan tadi, dia kan menghilangkan time invariant. Sedangkan education, years of education, ras, itu kan sesuatu yang tetap. Katakanlah ini kan orangnya udah tua semua, years of education-nya standar semua. Nggak berubah. Jadi kalau misalnya kita kurangi, ya jadi hilang, jadi nol. Makanya dia omitted di sini. Gitu. Ya ini fixed fact. Makanya ini menunjukkan fixed fact seperti ini. Tapi intinya adalah seperti itu. Kita mengkontrol heterogenitas individu dengan absorb NR-nya gitu. Oke, ini untuk AREG, LSDV. Ini LSDV. Nah, sekarang kita mau masuk fixed effect, within transformation, dan random effect. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita XT-set. Jadi XT-set ini untuk beritahu data bahwa dataku ini data panel gitu. Jadi XT-set yang pertama adalah NR. Jadi ini adalah identifier untuk subjeknya. Yang kedua adalah ada identifier untuk tahunnya. Oke, XT-set NR year. Seperti itu. Maka sini akan keluar. Ini kan. Panel variabelnya adalah NR. Subjeknya adalah NR. Time-nya menggunakan year. Year dari tahun 80 sampai 87. Deltanya 1 unit. Jadi beda 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah, setelah XT-set ini, baru kita bisa menggunakan komen panel, yaitu XT-rect.
Jadi reg tapi XT. XT ini adalah singkatan untuk panel. Jadi panel kalau namanya di satu namanya XT. Jadi ini regresi untuk panel. Jadi kita tinggal tulis saja XT reg, koma, FE. Nah, koma FE ini menandakan bahwa nanti dia jadi fixed effect within transformation. Sedangkan kalau koma RE dia akan menjadi fixed effect, random effect gitu. Ini misalnya aku kan, nah maka akan muncul seperti ini. Dan dia omitted sekali lagi ya, tetap omitted karena ya itu tadi dia time invariant juga dikurangi jadi hilang. Oke, kalau random effect kita run, nah dia muncul seperti ini. Random effect, fixed effect. Tampilannya nge-lag. Sorry. Tampilannya nge-lag. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ini untuk XT-reg, untuk regressive fixed effect within transformation. Ini untuk random effect. Ya, tinggal di execute aja. Oke, itu fixed effect dan random effect. Nah, sedangkan Houseman test, jadi kalau misalnya kita bingung gitu ya, kita pengen ada fixed effect atau random effect. Jadi pertama kita harus melakukan estimasi fixed effect, kemudian kita store hasilnya, kemudian kita uh, apa namanya estimasi random effect, kemudian kita store hasilnya, kemudian kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan komen fixed effect. Komen Houseman gitu. Nah, quietly ini adalah komen tambahan. Jadi nanti kalau quietly itu nanti dia nge-regress tapi dia nggak akan menunjukkan hasilnya. Makanya namanya quietly. Jadi ini regress, kan? Quietly nggak menunjukkan hasilnya. Kemudian hasil regressnya walaupun udah di regress tapi nggak muncul, tapi hasilnya tetap ada, tetap tersimpan di memori stata. Kita simpan di FE ini ya, udah disimpan. Oke. Kemudian sekarang yang RE, random effect. Kemudian kita estimate store, kita simpan hasilnya. Oke. Jadi kita udah lakukan regresi fixed effect, kita simpan hasilnya. Regresi random effect, kita simpan hasilnya, udah. Nah, sekarang kita masukkan komennya Houseman, kita bandingkan ini. Namanya FE yang ini RE, kita bandingkan Houseman FE sama RE. Nanti jika hasilnya signifikan dari Houseman TS, maka kita gunakan fixed effect. Kalau nggak signifikan kita nggak gunakan fixed effect, kita gunakan random effect. Tinggal Houseman FE RE, kita lihat hasilnya gimana. Dan hasilnya ternyata p-value-nya signifikan. Berarti simpulannya apa? Sebenarnya kita menggunakan fixed effect gitu. Ya, seperti itu. Silakan dilihat dulu, ini Houseman-nya seperti ini. Oke. Ya, berarti kesimpulannya oke. Cuma kalau saya sendiri, saya pribadi, saya bukan aliran menggunakan tes ya. Karena kalau saya lebih suka mengasumsikan, jadi saya asumsikan dari awal, ya ini pakai apakah errornya ini berkorelasi dengan X atau antar waktu gitu. Lebih berardu argumen gitu. Karena kalau saya lihat paper-paper top tier dunia itu dia nggak menggunakan Houseman test. Kayak mereka mesti melakukan asumsi gitu. Mereka membuat dari teori kemudian menggunakan asumsi kemudian baru regresi, nggak menggunakan tes gitu. Tes itu kadang-kadang malah menunjukkan bahwa kita tuh orangnya sebenarnya nggak ngerti, kita nggak ngerti kira-kira apa yang kita hadapi, ya udah kita menggunakan tes gitu. Jadi kadang-kadang malah agak diragukan kalau menggunakan tes gitu. Lebih banyak menggunakan, kalau saya pribadi saya menggunakan asumsi misalnya. Build dari teorinya, asumsi apa kemudian harus dipenuhi, kemudian baru regress pakai fixed effect atau random effect. Kalau misalnya ditanya sama penguji atau ditanya sama orang, kenapa pakai fixed effect, tinggal ngomong asumsi saya seperti ini. Nanti kalau dipertanyakan asumsi saya ya, yo gelut jadinya, jadi gelut, jadi beradu argumen debat gitu. Ya tapi itu apa ya, bagian dari proses penelitian sebenarnya. Oke, tapi kalau nggak pengen ribet ya udahlah Houseman test aja, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nah, kemudian tuh heteroscedasticity itu tinggal pakai XT test tree. Jadi misalnya saya fixed effect, kemudian saya uh, menggunakan ST test tree. Oh iya, kalau ST test tree harus SSC install dulu ya, saya lupa. SSC install XT test tree. Oke, diinstall dulu. Nah, nanti kalau misalnya XT test tree menunjukkan hasil yang signifikan, maka ada heteroscedasticity gitu. Oke, misalnya saya lihat di sini. Oh, dia signifikan. Oke ya.
Ya, signifikan. Signifikan berarti ini perlu saya kasih komen robust. Oke, ini baru. Oke. Nah, ini. Jadi ini model ini sudah diuji Hausman dan hetero. Aman ya. Insya Allah aman. Diuji IPB dan ITB. Oke. Ini untuk fixed effect dan random effect panel. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Jadi fixed effect dan random effect ini sangat simpel ya. Dan saya sarankan kalau teman-teman anak skripsian pakai fixed effect random effect aja. Karena itu sangat simpel. Ya, differences boleh lah. Tapi build up teorinya untuk buat differences harus. Dan settingannya harus cocok untuk differences. Karena harus ada sebelum dan sesudah treatment dan antara yang tidak dan mendapatkan program gitu. Nah, sekarang kita masuk yang paling sulit. Instrumental variable. Jadi kita akan menggunakan BCUs card. Oke. Ini adalah datanya David Card. Dari beberapa David Card. David Card ekonom di Berkeley. Oke. Jadi ini intinya seperti ini. Ini yang seperti saya katakan tadi. Ini contohnya. Jadi kita pengen melakukan regress. Jadi sebenarnya intinya adalah kita pengen meregress antara ini. Saya taruh atas saja deh. Jadi ini LS. Jadi kita pengen regress, kita pengen tahu dampak education, the of education terhadap log wage. Oke, kita keluar nih hasilnya. Oh, sini kan semua ya, bagus ya. Nah, kita ini keluar nih, education ternyata memiliki dampak positif terhadap log wage. Cuma sekarang, ya seperti debat standar bahwa eduk ini berkorelasi dengan ability gitu. Agak sulit. Sehingga kita perlu kontrol eduk. Nah, kita anggap errornya time variant. Maka kita perlu menggunakan IV. Menggunakan IV gimana cara menggunakan IV gitu kan. Nah, sekarang cara menggunakan IV sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, kita melakukan regresi untuk melakukan estimated value dari variabel yang endogen atau variabel yang kita pengen instrumen terhadap instrumennya, kemudian gunakan estimated value-nya itu untuk di regresi utama. Oke. Jadi yang pertama, oke, kita ini first stage-nya. Jadi kita akan meregresi education. Saya tambahkan ini aja. Jadi pertama, kita regresi education terhadap IV kita. Jadi IV kita itu adalah near C4. Jadi dekat dengan college. Istilahnya gitu. Jadi kalau intinya adalah semakin dekat dengan perguruan tinggi itu ya kayak idenya adalah kita tuh semakin ada keinginan atau motivasi untuk kuliah gitu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini variabel instrumennya. Kemudian Square, Black, SMSA, South ini adalah kontrol variabel lainnya. Tetap kita perlu masukkan. Oke. Jadi pertama kita regress ini dulu. Oke. NIR C4 terhadap edu. Sekarang kita lihat, apakah NIR C4 itu memenuhi asumsi pertama kita? Itu dia relevan. Jadi dia harus strongly causality terhadap edu. Dan ternyata benar. Dia memprediksi edu gitu. Strongly causal edu gitu. Oke. Yang kedua, apakah NIR C4 berkorelasi dengan error kita, error di utama kita, di ability katakanlah berkorelasi dengan ability? Enggak kan? Kayak tempat tinggal Anda tidak mempengaruhi ability Anda dari awal, dari Anda lahir gitu. Ya, kecuali nutrisi gizi itu memang mengaruh. Tapi kalau itu kan enggak mungkin. Bisa asumsikan seperti itu. Yang ketiga, apakah dekat dengan kampus memprediksi gaji Anda di masa depan? Ya memprediksi tapi melalui education Anda kan, melalui tingkat education Anda gitu. Semakin tinggi education Anda maka semakin tinggi juga log wage-nya gitu. Jadi kita bisa menggunakan NIRC 4 ini dekat dengan college. Nah, kemudian kita tinggal predict eduk head. Oke, jadi eduk yang nilai kita prediksi nilai eduk dari sini. Oke, kita prediksi ini eduk head. Ya. Kita sudah dapat nilai eduk head sekarang. Nah, nilai eduk head ini sekarang kita masukkan ke dalam regresi yang awal. Eduknya sekarang kita ganti eduk head, di mana eduk head sudah kita instrumenkan dengan NIRC4 dan kontrol variabel lainnya. Jadi reg, LWH, eduk head, dan kontrol variabel lainnya. Jadi IV ini sekarang. Sekarang kita lihat hasilnya. Wah, ternyata ini
dia masih tetap positif. Masih tetap positif, masih tetap signifikan, tapi sekarang koefisiennya meningkat. Jadi ternyata dampaknya lebih besar gitu. Jadi korelasi dengan ability ternyata membuat downward bias, jadi koefisiennya jadi semakin lebih kecil daripada seharusnya. Dengan kita menghilangkan omitted variable bias akibat ability, maka kita bisa mendapatkan hasil 0,13 ini. Dia lebih. Dia sudah nggak bias seperti itu. Nah, ini IV untuk kalau misalnya kita manual. Kita predik-predik manual. Tapi juga ada built-in komennya. Tinggal pakai komen namanya IV regress to SLS. IV regress to SLS, dependent variable-nya LWH, kemudian tinggal masukkan aja edu. Ini variabel yang endogen atau yang kita ingin instrumen. Kemudian instrumennya apa? Instrumennya near C4. Oke. Kemudian kontrol variabelnya kita tinggal tulis di sini. Oke. Kalau misalnya kita run biasa gini, maka dia akan keluar. Hasilnya sama. 0,1322 0,1322 sama, cuma beda p value-nya aja di sini. Z ininya agak beda di sini. Oke, koefisiennya sama, jadi hampir sama aja. Nah, cuma kadang-kadang kalau misalnya teman-teman itu ya melakukan regresi IV, itu biasanya orang itu minta first stage kita atau minta di regresi yang pertama, regresi menginstrumentasi. Karena apa? Karena kita harus membuktikan apakah dia relevan atau tidak. Itu kan, membuktikan asumsi relevan atau tidak. Nah, itu kita tinggal menggunakan comment IV regress sama, cuma dengan apa ya? Dengan option first. Jadi dia kita bilang ke startup, tunjukkan juga dong first stage-nya gitu. Oke, saya run. Jadi langsung keluar nih. Ini yang tadi ya, IV regress first, ini showing the first stage. Yang ngeluarin ini langsung first stage regression seperti ini. Ngeluarin apa namanya? Near C4-nya ini. Ini near C4-nya di sini. Ngeluarin dia. Dan dengan kontrol variabel lainnya kan di sini kan? Nah, kontrol variabel lainnya. Terus baru yang kedua, second stage-nya yang apa namanya? Yang IV aslinya ini di model utamanya jadi seperti ini. Either way sebenarnya sama aja. Ini kan near C4 0,33. Kalau kita lihat first stage di sini near C4 juga 0,33. Sama aja sebenarnya. Cuma kalau saya sarankan mending pakai langsung IV regress 2 SLS ini aja karena di sini kan kita lihat nanti standar errornya beda. Jadi ada adjustment dari IV regress-nya itu untuk standar error dan saya kira itu lebih bijak menggunakan itu. Oke, ini first bisa ditambahin robust, tambahin apa gitu bisa. Oke. Kemudian ada dua tes yang saya kira cukup penting. Yang pertama tes endogenesnya. Jadi apakah variabel instrumennya ini exogenous apa tidak? Tes endogen, gitu ya. Oke, H0-nya variabel exogenous. Jadi kalau misalnya tidak menolak H0, maka variabelnya exogen dan IV-nya valid. Dan ini kita tidak menolak H0 ya, maka variabel IV-nya valid gitu ya. Jika tidak signifikan, maka IV valid. Oke, yang first stage itu sekarang kita pengen ngetes first stage-nya gimana, bagus apa enggak itu. Oke, ya ini kelihatan di sini. Ini agak sulit bacanya, tapi biasanya kalau orang-orang tuh rule of thumb-nya IV bagus apa enggak itu dia dari first stage-nya, selain dia signifikan apa enggak, tapi dia dari F statistiknya di sini. Jadi kalau F statistik di sini menunjukkan angka 10 sampai 20 ya, 10 sampai 20 ya, rule of thumb-nya orang-orang tuh 10 sampai 20. Itu berarti IV-nya bagus. Jadi tes pertama kita mengatakan bahwa oh ini exogen, tapi kita juga masih penasaran, iya enggak sih ini variabel yang valid apa enggak sih? Nah, itu kita tes kedua, F-stat first stage. Kita lihat F-statnya. F-statnya 16, 10 sampai 20. Nah, ini berarti IV-nya valid. Oke. Jadi kalau 10 sampai 20 F-stat maka valid. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oh, ada yang ngechat. Kita bahas pertanyaan dulu. Oke, kalau IV masih perlu proxy V enggak ya Mas? Enggak perlu, sudah enggak perlu di proxy lagi, ngapain? Oh, udah di IV-in kan? Udah enggak perlu di proxy lagi, udah aman. Oke, ada pertanyaan lagi? Terakhir? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sudah ada problem set yang menanti, silakan dikerjakan. Itu saya ambil dari sebuah guidebook, menurut saya itu sebuah exercise yang bagus, silakan dikerjakan. Either way itu udah ada penjelasan apa ya,
udah ada step-stepnya. Di soal itu udah ada step-stepnya. Tinggal teman-teman ikuti stepnya, kemudian lakukan interpretasi, lakukan estimasinya gitu untuk latihan aja gitu. Kemudian untuk minggu depan, nah jadi minggu depan itu rencananya kita akan melakukan namanya capstone project. Jadi capstone project ini apa? Jadi teman-teman nanti saya akan memberikan teman-teman sebuah berbagai macam dataset. Jadi nanti ada berbagai macam dataset yang akan tersedia di Drive dan teman-teman bisa download. Kemudian tugas teman-teman adalah teman-teman dari dataset tersebut silakan melakukan eksplorasi terserah apapun. Jadi ini adalah project teman-teman. Jadi dari teman-teman pelajari dari Mas Esa awal sampai saya ini untuk regresi impact evaluation dan lain-lain. Silakan teman-teman menggunakan dataset itu untuk membuat apapun lah, penelitian apapun, singkat aja, dibuat dalam bentuk PPT. Penelitiannya itu boleh tentang apapun sesuai dengan dataset itu, atau kalau misalnya mau di luar dataset itu juga boleh, silakan. Tapi saya ngasih dataset ini untuk memudahkan teman-teman supaya nggak usah nyari-nyari. Tapi teman-teman silakan cari buat penelitiannya, boleh regresi, boleh impact evaluation, atau mau korelasi biasa, statistik deskriptif juga boleh, kemudian grafik-grafis juga boleh, silakan, bebas, monggo. Dari teman-teman pelajari. Jadi nggak ada aturan harus regresi, harus impact evaluation, nggak ada. Silakan teman-teman bebas explore sebanyak mungkin, silakan. Statistik deskriptif doang juga boleh, dengan grafik-grafik juga boleh. Itu tergantung teman-teman. Dan file dari Februari bisa di-share Kak, bisa nanti saya upload ya. Nggak ada masalah. Untuk capstone project itu nanti teman-teman harus mengerjakan itu dan presentasi. Nanti di pertemuan terakhir kita presentasi bareng-bareng dan kita akan coba discuss hasilnya teman-teman satu sama lain. Jadi teman-teman boleh bertanya antar satu sama lain, hasilnya seperti apa, kira-kira masuk akal apa tidak. Dan ini yang penting ya, teman-teman kalau misal tidak mengikuti capstone project, teman-teman mungkin banyak yang nggak ngumpulin tugas problem set, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman nggak masukkan capstone project, teman-teman nggak dapat sertifikat nanti ya. Jadi teman-teman harus mengerjakan capstone project ini. Mau nggak mau untuk mendapatkan sertifikat. Kalau nggak pengen dapat sertifikat, ya monggo silakan, nggak usah mengerjakan capstone project, nggak ada masalah. Itu ya. Nanti datasetnya saya akan upload setelah sholat Jumat. Saya akan upload beberapa dataset. Termasuk itu salah satu dataset yang saya juga gunakan apa namanya di pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya kita menggunakan data politik demokrasi itu ada. Kemudian data kedua ada tentang financial inclusion di Indonesia. Yang ketiga, dataset ketiga adalah data survei monitoring kekerasan di Indonesia. Iya, data survei monitoring kekerasan di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya survei pemantauan kekerasan di seluruh daerah Indonesia. Datanya levelnya cross section. Terus nanti teman-teman bisa explore itu. Karena itu menurut saya datanya banyak tidak dibahas oleh khalayak umum, khalayak ekonom. Tapi menurut saya itu datanya cukup menarik untuk at least dicari insight-nya secara deskriptif, secara grafik. Syukur-syukur nanti bisa regresi. Oke, Mas Marahim tanyakan datasetnya diupload di mana Mas? Di drive-nya itu ya, di drive-nya nanti saya akan buat folder lecture 6, nanti datasetnya saya akan masukkan, nanti teman-teman tinggal download. Dan seperti saya katakan tadi, saya ulangi lagi, terserah mau pakai dataset itu juga boleh, mau pakai dataset di luar itu juga boleh, mau buat pakai data makro, data BPS, monggo silakan juga nggak ada masalah. Sebebas yang penting teman-teman membuat sebuah project yang teman-teman menggunakan ilmu yang sudah teman-teman pelajari di tutorial ini gitu, kemudian teman-teman aplikasikan untuk membuat sebuah mini research project gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih semuanya udah hadir hari ini. Ya, jadi teman-teman punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan capstone project ya. Terus nanti dipresentasikan minggu depan. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan patuhi protokol kesehatan selalu. Oke, see you all di minggu depan. Saya tunggu projectnya masing-masing. Oke, bye-bye semua.